Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1004-1004. Tidak perlu bagi mereka untuk memaksa energi asal untuk meresap ke bawah untuk kekuatan melahap mengerikan yang muncul di bawah mereka. Itu mulai menyerap secara spontan dan kasar seperti jurang itu sendiri. Tang Wulin benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi karena dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya untuk saat ini. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Damas Tulip, tetapi dia merasa seolah-olah sebuah lubang telah terbuka di dahinya, sedalam jurang tak berdasar. Lubang besar ini secara liar memakan semua energi di sekitarnya, dan dia bisa merasakan bahwa energi ini masuk ke dalam benih alam. Denatur Sid melepaskan kekuatan kehidupan yang tebal untuk menyehatkan tubuhnya bersama dengan segala hal lain di dunia luar saat menyebar keluar. Sepertinya benih itu mati-matian berusaha menemukan sesuatu. Kekuatan hidup yang tebal tidak diragukan lagi memberi manfaat paling besar bagi Tang Wulin sendiri, karena itu baru dilepaskan setelah memelihara tubuhnya dan ia telah menyerap esensinya. Cincin jiwa hijau emas Tang Wulin begitu cerah hingga warnanya hampir menetes setelah menyerap lebih dari sepertiga aura kehidupan yang tebal. Sehubungan dengan cincin jiwa ini, Tang Wulin praktis telah meninggalkannya sepenuhnya karena satu-satunya waktu ia pernah menggunakannya adalah dengan dukungan limit Douluo. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa cincin jiwa hijau emas mampu mengendalikan tanaman dalam area yang luas, jadi dia perlu menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya. Dalam benaknya, dia mungkin tidak memiliki kendali yang memadai atas kekuatan luar biasa seperti itu bahkan jika dia mencapai tingkat gelar Douluo, tinggalkan apapun yang lain. Namun, pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin jiwa hijau emas adalah bagian dari tubuhnya. Itu mulai menyatu dengan bentuk fisiknya, membuatnya bisa merasakan kekuatannya dan secara bertahap memberinya kemampuan untuk mengendalikannya. Apakah ini manfaat memiliki inti jiwa? Dengan tubuhnya di luar kendalinya, ia hanya bisa merasakan perubahan di luar dengan diam-diam seraya menyerap kekuatan hidup untuk menyehatkan tubuhnya dan menstabilkan inti jiwanya dan inti naga. Inti naga juga menyerap kekuatan hidup dengan cepat, tumbuh dengan ukuran yang sama dengan inti jiwanya. Kedua inti besar itu saling terhubung oleh jembatan kekuatan hidup dan mulai berkomunikasi untuk pertama kalinya. Kombinasi energi yang berbeda mengubah mereka, bukan dengan menggabungkan tetapi dengan menyebabkan mereka bereaksi satu sama lain. Dikelilingi oleh kekuatan hidup, Tang Wulin merasakan perubahan di antara dua inti ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami metamorfosis. Seluruh fisiknya terbenam dalam proses evolusi. Hidup benar-benar ajaib. Seiring berlalunya waktu, Tang Wulin dapat merasakannya dengan lebih jelas. Sementara itu, semua perwira dan personel tentara Dewa Darah dicelupkan ke dalam baptisan kekuatan hidup, karena mereka juga bisa merasakan perubahan dalam tubuh mereka juga. Long Yuxue duduk bersila di tempat tidur dengan pancaran samar-samar keluar dari permukaan tubuhnya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan lebih jelas dari sebelumnya, sementara penampilannya tampak lebih cantik. Kekuatan jiwanya berubah di bawah pengaruh diam kekuatan kehidupan padanya. Cahaya keemasan terpancar dari permukaan kulit Jiang Wuyue saat ia dengan rakus menyerap kekuatan kehidupan di udara untuk memberdayakan tubuhnya yang sudah tangguh. Mengejar kesempurnaan tentu akan meninggalkan beberapa luka dalam. Namun, luka-luka ini perlahan tapi pasti memudar ketika bermandikan kekuatan hidup. Diam-diam, Ling Wuyue merasakan pengayaan yang diberikan kekuatan kehidupan pada tubuhnya. Dia mengejar kesempurnaan keterampilan serangnya sehingga dia bahkan tidak keberatan dengan melemahnya pertahanannya sendiri untuk menguasainya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali bumerang yang tajam telah melukai tubuhnya ketika dia melepaskannya. Di bawah pakaiannya, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya menyilang permukaan tubuhnya. Namun, bekas luka ini terus sembuh sekarang karena kekuatan hidup. Setiap tubuh prajurit di seluruh pasukan memiliki pengalaman yang sama. Mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi pada mereka di bawah revitalisasi kekuatan hidup. Darah 2, darah 4, darah 5, darah 6, darah 7, darah 8, darah 9 dan juga pusat kekuatan tentara peringkat lebih tinggi dari judul Douluo telah tiba di udara. Bahkan tanpa meditasi, mereka mampu menyerap kekuatan hidup yang sangat tebal dengan mengandalkan basis kultivasi mereka. Ketika mereka menyerap kekuatan hidup, sama sekali tidak perlu menahan diri karena mereka masing-masing melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk menarik lebih banyak energi asal.
Hampir semua energi asal di pegunungan Endless telah berkumpul di atas Blood God Army dan meresap ke sumber yang menelan kehidupan. Semakin tebal energi asalnya, semakin kuat dan kuat kekuatan kehidupan yang dilepaskan dari outlet. Perlahan-lahan, bintik-bintik hijau mendorong keluar tanpa suara dari salju tebal di tanah. Pada awalnya, itu tidak terlihat, sampai warna hijau menyebar lebih jauh melintasi salju. Tatapan Blood One terpaku sementara ekspresi Zhang Huanyun bahkan lebih jelas. Dia telah berada di tempat ini selama lebih dari 60 tahun, namun dia belum pernah melihat warna hijau di pegunungan tanpa akhir sebelumnya. Dia tidak keberatan dengan biaya tinggi membangun rumah kaca di tentara dan menanam beberapa tanaman agar prajuritnya merasakan kegembiraan hijau, tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat itu, dia menyaksikan bayangan hijau yang menyebar di lanskap putih yang tertutup salju di Endless Mountains. Sungguh warna hijau yang indah. Meskipun hijau tidak mungkin bertahan lama di salju, pemandangan warna ini masih berhasil mengejutkan semua orang yang melihatnya. Bibit hijau kecil mulai tumbuh perlahan dari infus aura kehidupan yang terus-menerus. Udara dingin sama sekali tidak memperlambat pertumbuhan mereka. Sebaliknya, unsur air tebal di salju memberi nutrisi pada bibit bersama kekuatan hidup. Sinar matahari dan air memberi nutrisi pada mereka agar tumbuh sehat dan kuat. Perlahan-lahan, tunas anakan mulai mendorong keluar dari tanah pegunungan tak berujung. Pohon muda ini menyerap kekuatan hidup tetapi juga membimbing energi asal untuk meresap ke pusat inti yang melepaskan kekuatan hidup itu. Ding! Suara berderak renyah terdengar di benak Tang Wulin. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa benih alam tampaknya sedikit lebih retak sekarang. Tembakan kecil, lembut, keemasan yang telah berjuang untuk muncul perlahan membuka dan mengungkapkan daun emas. Daunnya sangat kecil, seolah-olah itu bisa pecah dengan sedikit sentuhan, tetapi kekuatan hidup bisa dirasakan lebih dan lebih jelas sekarang. Berkecambah. Itu benar-benar berkecambah. Aliran cahaya muncul di sisi Tang Wulin tanpa suara. Itu adalah 6 binatang jiwa jenis tumbuhan yang telah menyatu ke dalam tubuhnya sebelumnya. Mereka semua duduk bersila di daerah sekitar Tang Wulin segera setelah mereka keluar dan diam-diam menyerap aura kehidupan yang dilepaskan oleh benih alam. Pada saat yang sama, mereka melepaskan aura mereka sendiri untuk memperbaiki kekuatan hidup dengan bekerja seirama dengan benih alam. Cincin jiwa hijau emas di tubuh Tang Wulin menyala. Itu mekar dengan serangkaian cahaya yang mempesona karena dia tiba-tiba bisa merasakan keseluruhan pegunungan tanpa akhir. Dia bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar melalui pohon muda yang baru saja berkecambah. Waktu berlalu dan kehidupan terus berlanjut. Daun mulai terus mendorong keluar dari benih alam, sampai daun ketujuh muncul. Cahaya keemasan tiba-tiba menghilang ketika semua aura kehidupan berhenti sekaligus. Tanda emas berdaun 7 muncul di dahi Tang Wulin. Aura kehidupan menghilang dan energi asal menghilang secara alami. Di sisi lain, melihat pegunungan tanpa akhir dari atas akan mengungkapkan bahwa sudah ada pohon muda yang tumbuh setinggi lebih dari 1 meter di seluruh tanah putih yang bersalju. Meskipun anakan tidak dapat benar-benar bertahan hidup di bawah kondisi beku seperti itu, mereka setidaknya ada untuk sesaat. Meskipun hanya keindahan sementara, anakan menambahkan sejumput pegas ke semua pegunungan tak berujung. Para perwira tinggi dari tentara Dewa Darah menghirup dalam-dalam dan membuka setiap pori di setiap bagian tubuh mereka untuk menyerap yang terakhir dari kekuatan hidup saat mereka melayang di langit. Semua orang tampak bersinar dengan kesehatan. Itu tengah hari. Tidak hanya penyakit tersembunyi semua orang lenyap setelah dipelihara oleh kekuatan hidup selama beberapa jam, tetapi mereka juga telah berhasil mendapatkan setidaknya 5 tahun kehidupan. Ini adalah manfaat dari menanamkan energi kehidupan. Efeknya bahkan lebih baik terutama bagi Blood One, Blood Three dan Zhang Huanyun yang telah menyerap kekuatan hidup murni sejak awal. Zhang Huanyun telah menjadi judul Duoluo terjebak di peringkat ke-98 untuk waktu yang sangat lama. Selama beberapa dekade, ia tidak berhasil maju sama sekali karena sangat sulit bagi tubuhnya untuk membuat terobosan terakhir. Bab 1005/1005. Dia merasakan untuk pertama kalinya hambatan penyempitan di hadapannya dilonggarkan selama proses menyerap kekuatan hidup. Bagaimana mungkin dia tidak bergairah karenanya? Tolong bantu untuk mengucapkan terima kasih kepada bocah itu atas nama saya. Tentara Dewa Darah berutang budi padanya atas bantuannya. Tanyakan padanya apa yang dia inginkan dan berikan kepadanya sesuai dengannya. Saya akan melakukan budidaya pintu tertutup selama beberapa waktu.
Tian Wu, Anda akan mengambil alih pengelolaan rutinitas harian. Sosok Zhang Huanyun menghilang dari tentara dalam sekejap setelah mengatakan itu. Sekelompok orang telah menyerap begitu banyak kekuatan hidup sehingga mereka bergegas untuk kembali ke tempat tinggal mereka sehingga untuk mengubah kekuatan hidup, mereka memperoleh hari ini, menjadi apa yang mereka harapkan selama latihan kultivasi mereka. Seluruh pasukan menjadi tenang saat mereka mencerna dan menyerap sebagian besar kekuatan hidup. Bentangan besar anakan bergoyang berirama dalam angin dingin yang pahit dari tanah beku dan bersalju. Tanaman tidak akan menghilang setidaknya untuk waktu yang singkat. Tang Wulin membuka matanya perlahan-lahan sementara 5 cincin jiwanya ditarik kembali diam-diam. Permukaan kulitnya yang halus dan mengkilap perlahan-lahan kembali normal. Dia belum pernah mengalami perasaan luar biasa sebelumnya. Rasanya seperti energi asal mengalir ke tubuhnya dengan setiap napas yang dia ambil. Fluktuasi garis keturunan dan fluktuasi kekuatan jiwanya menyatu satu sama lain untuk mempengaruhi ketinggian basis kultivasinya. Peringkat 64. Setelah menyerap kekuatan kehidupan yang padat dan energi asal, basis kultivasi kekuatan jiwanya mempertahankan terobosan ke peringkat 64 tepat setelah ia memiliki inti jiwa. Yang mulia, kita bisa mulai sekarang. Tulip Damas melayang dan membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin di bawah pengawasan ketat dan iri dari 5 binatang buas berjenis tanaman besar lainnya yang berumur ratusan ribu tahun. Pertumbuhan daun ketujuh dari benih alam sepenuhnya meyakinkan mereka semua tentang identitasnya sebagai anak alam. Bagaimana mungkin Tang Wulin memicu kelahiran benih alam jika dia bukan anak alam? Jika bukan karena lokasi yang tidak cocok, benih alam sudah berakar dan berkecambah sekarang. Selama identitas Tang Wulin sebagai anak alam memastikan bahwa ia menyatu dengan benih alam, ia dapat menyalurkan energi asal untuk penggunaannya sendiri. Bagus. Tang Wulin mengangguk ke arah Tulip Damas. Sekaligus, Tulip Damas mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi bunga merah muda besar dengan kelopaknya berkibar di udara saat berputar di sekitar Tang Wulin. Fluktuasi energi yang tebal beredar di udara ketika aura tirani melaju melalui aliran udara. Aroma lembut yang melekat di setiap sudut tempat tinggal seperti kabut. Penggabungan jiwa roh akan membutuhkan kedua belah pihak untuk memiliki empati timbal balik dan kemauan penuh. Tidak ada keraguan bahwa belenggu yang mengikat hati Tulip Damas sudah dihapus, dan bersedia menemani Tang Wulin selama sisa hidupnya. Semuanya dicapai dengan mudah selama proses di mana cahaya merah muda itu menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Tang Wulin yang dipelihara oleh benih alam sebelumnya tampak tahan terhadap basis budidaya 100.000 tahun dengan sangat mudah. Seluruh proses menyerap roh-roh itu lancar karena benih alam mengambil alih perintah proses tersebut. Kehadiran tubuh yang kuat, jiwa bela diri tipe tanaman, dan benih alam memastikan bahwa proses fusi dilakukan tanpa hambatan. Kelopak merah muda berangsur-angsur berputar, dan menarik di sekitar tubuh Tang Wulin. Akhirnya, itu berubah menjadi cincin cahaya merah darah yang mengelilingi Tang Wulin sementara sisanya dari 5 cincin jiwanya muncul sekali lagi untuk mencerminkan cincin jiwa merah darah. Aura Tang Wulin meningkat secara eksponensial. Kualitas seluruh tubuhnya berubah sekali lagi setelah diresapi oleh roh-roh 100.000 tahun. Ada aura spiritual di sekelilingnya dengan sedikit aroma elegan yang terpancar dari tubuhnya. Perpaduan Tulip Damas memastikan bahwa semua jenis racun tidak dapat menyerang tubuh Tang Wulin sejak saat itu. Meskipun itu adalah perpaduan antara jiwa roh dan bukan tulang jiwa, bantuan jiwa roh bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh tulang jiwa. Tang Wulin menutup matanya saat dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Inti jiwa di daerah perutnya bergetar sedikit ketika kekuatan jiwa yang padat segera berputar di tubuhnya mengikuti cara operasi metode misterius surga. Secara bersamaan, inti naga merespons juga. Kekuatan garis keturunannya beredar secara terbalik. Kedua kekuatan ini bersirkulasi ke arah yang berlawanan untuk membentuk pusaran baru di dalam tubuh Tang Wulin. Tentu saja, energi asal di udara berkumpul ke arahnya. Tang Wulin punya alasan untuk percaya bahwa dia hanya akan menghabiskan waktu singkat selama proses meningkatkan basis kultivasinya dari peringkat 60 ke peringkat 70 dibandingkan dengan peningkatan sebelumnya di masa lalu. Perpaduan jiwa roh 100.000 tahun memungkinkan kekuatan jiwanya ditingkatkan selangkah lebih maju ke peringkat ke-65. Dia sudah memenuhi standar teman-temannya dalam beberapa bulan singkat. Pada saat yang sama, ketinggian basis kultivasinya telah melampaui ketinggian kekuatan jiwanya sejauh ini. Mengenai sejauh mana ketinggiannya,
dia masih perlu mengalaminya secara mendalam melalui pertempuran yang sebenarnya agar benar-benar mengenal keuntungan dari ketinggiannya saat ini. Secara alami, pusaran kekuatan jiwa mencapai terobosan setelah proses fusi yang telah memakan waktu begitu lama untuk akhirnya memungkinkan Tang Wulin bergabung dengan jajaran Master Jiwa berpangkat tinggi. Itu juga telah membentuk fondasi baginya untuk melanjutkan ke puncak kultivasi di masa depan. Seluruh Blood God Army secara bertahap terbangun setelah sehari penuh. Perasaan itu tidak diragukan lagi aneh untuk semua orang. Rasanya seperti setiap orang diberi kesempatan hidup baru setelah dipelihara oleh kekuatan hidup. Blood One sudah menunggu Tang Wulin ketika Tang Wulin muncul kembali di kamp Batalion Dewa Darah. Meskipun aku seharusnya tidak bertanya tentang ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadamu. Apa itu dengan energi kehidupan yang padat? Blood One memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu dengan Blood Tree berdiri di sisinya. Mereka adalah dua orang dari Batalion Dewa Darah yang berhasil mendapatkan hasil maksimal dari terobosan Tang Wulin kali ini. Tang Wulin merenung sejenak sebelum dia menjawab, aku ingin tahu apakah kalian berdua menyadari pohon emas kuno. Ekspresi Darah Tiga berubah ketika dia berteriak tanpa sadar, tentu saja, kami menyadari hal itu. Saya pikir pohon emas kuno, bersama dengan Akademi, memiliki. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Pohon emas kuno masih merupakan inti dari alam. Aku tidak tahu asal-usulnya, tapi itu mungkin ditinggalkan oleh leluhur pertama Akademi Shrek. Aku menerima bantuan pohon emas kuno melalui pertemuan kebetulan yang memungkinkan aku untuk memiliki kekuatan untuk berhubungan intim dengan alam. Mungkin, itu karena saya awalnya adalah tipe master jiwa tanaman. Sebelum ledakan yang menghancurkan pohon emas kuno, ia meninggalkan saya bijinya dan menggunakan tubuh saya sebagai sumber asalnya untuk memeliharanya benih terbangun ketika saya mencapai terobosan pada inti jiwaku, dan itu menghasilkan sumber kehidupan yang padat yang dipancarkan sementara aku menyerap sejumlah besar energi asal dari udara. Ini bukan tempat yang cocok untuk tumbuh, itu akan tetap menjadi inti dari Shrek Academy ketika kita membangun kembali kota Shrek di masa depan. Suara Tang Wulin terdengar nyaring dan kuat dengan tekad yang suram ketika ia mengakhiri penjelasannya. Darah Tiga menutupi mulutnya tanpa sadar sementara air mata mengalir di wajahnya secara spontan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keberadaan pohon emas kuno sebagai mantan personil tingkat tinggi Akademi Shrek? Itu adalah dasar dari Paviliun Dewa Laut dan yang keberadaannya sangat bergantung padanya. Pohon emas kuno tidak sepenuhnya dimusnahkan karena meninggalkan benihnya. Karena itu, ada kemungkinan kebangkitannya kembali. Apalagi yang bisa lebih mengasyikkan baginya selain memiliki pengetahuan ini. Keberadaan pohon emas kuno menandakan bahwa sangat mungkin bagi Akademi untuk dibangun kembali. Blood One juga terkejut karena Ancient Gold True pernah menjadi inti sejati Akademi Shrek. Tang Wulin dan yang lainnya tidak mungkin selamat dari insiden itu tanpa perlindungan pohon emas kuno. Dia tidak berharap pohon itu meninggalkan benihnya, jadi itu benar-benar peristiwa yang luar biasa. Pohon emas kuno sebenarnya telah melindungi seluruh kota Shrek termasuk markas Tang Sek pada saat itu. Sayangnya, serangan musuh itu terlalu kuat sehingga kekuatan destruktif amunisi Soul tetap dua peringkat God Killer melebihi kemampuan perlindungan pohon emas kuno. Semburat kesedihan melintas melewati mata Tang Wulin. Mungkin, pohon emas kuno bisa berhasil menahan bencana jika tidak memberikan sepertiga energinya kepada Tang Wulin. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tidak peduli apa, dia akan memastikan benih alam untuk tumbuh lagi. Bab 1006-1006. Blood One memandang Tang Wulin dengan intens. Benih pohon emas kuno telah membawa manfaat besar bagi tentara. Ini memungkinkan setiap orang untuk menerima makanan dari kekuatan hidup dan meningkatkan basis budidaya semua orang. Apa yang Anda inginkan sebagai hadiah untuk melakukannya? Hadiah. Ada hadiah untuk itu. Kamu membantuku mengumpulkan begitu banyak energi asal. Ini sedikit memalukan. Aku bisa meminta sesuatu sebagai hadiah. Mata Tang Wulin bersinar. Blood One masih tersenyum ketika dia mendengarkan pembicaraan pertama Tang Wulin. Dengan pergantian peristiwa selama bagian akhir pembicaraan, Tang Wulin bingung apakah akan tertawa atau menangis. Wah, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan kentunganmu, bukan? Namun, itu bagus juga. Zhang Huanyun mengatakan bahwa kamu dapat memilih hadiahmu. Aku adalah orang yang membantu mengumpulkan energi asal untukmu pada awalnya, tetapi semua orang bergabung setelahnya. Pohon emas kuno menyerap sejumlah besar energi.
Itu pasti akan mengejutkan dunia jika itu terjadi di tempat lain. Energi asal dari setidaknya 1000 meter persegi diserap ke dalam ketiadaan. Dia benar. Jika itu adalah tempat lain dengan populasi padat selain dari gunung tanpa batas yang sepi, Tang Wulin pasti tidak akan mampu menyerap energi masif begitu banyak. Hadiahnya, bisakah itu pangkat militer? Lihat, aku sudah memasuki final dan bahkan untuk pertempuran Mesia juga. Bisakah pangkat militerku dipromosikan juga? Tang Wulin bertanya. Bibir Blood One tidak bisa menahan senyum tipis. Mengapa pangkat militer begitu penting bagimu? Aku ingin tahu mengapa kamu sangat menginginkan pangkat militermu. Tang Wulin menjawab, saya pikir saya akan diberikan cuti ketika saya dipromosikan ke pangkat mayor dan di atasnya. Kemudian, saya akan dapat meninggalkan Kam dengan bebas. Blood One tertegun sejenak sementara Blood Tree tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jadi, kamu melakukan ini untuk berhak cuti. Batalion Dewa Darah kita seharusnya menikmati manfaat dari 1 cuti per minggu. Kamu juga bisa mengumpulkan beberapa hari untuk cuti panjang absen. Meski begitu Anda adalah personel supernumerari, Anda juga berhak atas perlakuan istimewa. Petik 2. Hah. Tang Wulin benar-benar tidak menyadari bahwa Batalion Dewa Darah menawarkan perlakuan khusus seperti itu. Blood One tidak bisa menahan senyum ketika melihat Tang Wulin terperangah. Apakah kamu masih menginginkan promosi pangkat militermu? Tang Wulin mengepalkan giginya dan berkata, aku akan mengambilnya. Hadiah tentara Dewa Darah tidak lebih dari keuntungan materi dan pangkat militer. Dia masih bisa menukar bahan dengan mendapatkan pahala dari penempaan. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama dengan promosi pangkat militer. Dia masih membutuhkan bantuan Batalion Dewa Darah untuk dipromosikan. Blood One mengangguk dan berbicara, baiklah, pangkat militer saat itu. Zhang Huanyun masih terlibat dalam budidaya pintu tertutup saat ini. Batalion Dewa Darah diizinkan untuk memutuskan kenaikan pangkat militer selama itu dengan justifikasi yang tepat. Nilai yang telah Anda kumpulkan cukup untuk memberi Anda jurusan. Selain itu, masuknya Anda ke final kedua kompetisi membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi 3 finalis teratas. Selain itu, kekuatan hidup yang Anda bawa tercerahkan, seluruh pasukan meningkat rentang hidup setidaknya 5 tahun dan secara tidak langsung menyembuhkan banyak cedera internal orang-orang. Ini adalah layanan berjasa dengan keuntungan astronomi. Saya mungkin juga segera memberi 2 peringkat militer kepada Anda. Saya membuat pengecualian dalam promosi Anda, tetapi basis kultivasi Anda layak peringkat Anda. Jadi, saya memberi Anda pangkat kolonel. Apakah Anda bersedia menerima? Petik 2. Iya, Tang Wulin segera mengucapkan penerimaan. Bahkan nadanya naik beberapa nada lebih tinggi. Apalagi yang ada di sana jika tidak menerima? Apa yang bisa lebih baik dari ini? Dia adalah seorang kolonel sekarang. Dia hanya mencapai level tertinggi dalam satu langkah yang mirip dengan dipromosikan menjadi komandan resimen dari seorang pemimpin peleton. Dia bahkan 1 peringkat lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Itu benar-benar membuatnya membengkak dengan bangga. Blood One tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengatur upacara promosimu. Sudah diputuskan kalau begitu. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin berdiri memperhatikan dan memberi hormat. Pergi, kata Blood One sambil tersenyum. Tang Wulin pergi dengan gembira dan gembira. Dia akan terus berlatih teknik tombaknya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mencapai terobosan dalam teknik tombaknya setelah basis budidayanya jauh lebih tinggi dan inti jiwanya terkondensasi. Blood Tree menyaksikan Tang Wulin naik lift dengan gembira. Sambil bertanya-tanya apakah akan tertawa atau menangis, dia berkata, kupikir kau selalu peduli padanya. Apakah tidak masalah untuk menjebaknya seperti ini? Blood One berbicara sambil tersenyum, bagaimana aku menjebaknya? Ini hadiah yang dia inginkan. Aku tidak membuatnya memilihnya. Darah 3 berbicara dengan tak berdaya, kamu diizinkan untuk memberinya pahala tertinggi dari tentara sesuai dengan keinginan komandan resimen. Namun, pahala tertinggi tentara adalah Mesia Merah. Dianugerahi pangkat militer yang lebih tinggi tidak lain adalah sebuah sekadar ideologi. Batalion Dewa Darah kita tidak mengakui peringkat. Bagaimanapun juga, ada perbedaan besar antara dianugerahi seorang kolonel dan dianugerahi Mesia Merah. Petik 2. Blood One berbicara sambil tersenyum, tentu saja, aku sadar akan hal itu. Namun, itu mungkin bukan hal yang baik untuk memberinya Mesia Merah sekarang.
Kecepatan kemajuannya terlalu cepat sehingga dia perlu meredam dirinya sendiri bahkan jika dia memiliki mesia merah di masa depan. Aku berharap itu akan melalui usahanya sendiri untuk membangun satu untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung pada menerima secara langsung. Memang benar dia memang mencerahkan seluruh pasukan kali ini, tapi, itu bukan semua usahanya sebenarnya. Aku khawatir dia akan menjadi sombong jika dia terlalu dihargai. Bocah itu memiliki temperamen yang stabil. Untungnya, dia tidak begitu mudah dipengaruhi. Aku tidak ingin keadaan mentalnya terganggu oleh kekuatan eksternal. Petik 2. Darah 3 menghela nafas. Dia akan menghadapi masa sulit yang berada di luar imajinasi kita di masa depan. Memiliki mesia surgawi setidaknya akan menjadi perlindungan tambahan baginya. Blood One menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan serius, hanya kemampuannya sendiri yang benar-benar dapat melindungi dirinya. Bagi kita para penguasa jiwa, kita harus bergantung hanya pada diri kita sendiri untuk mencapai puncak dan bukan pada mesia. Aku dapat melihat potensi dalam dirinya, yang melampaui jajaran batas Douluo. Untuk menjadi pilihan benih alam, pikirkanlah, dari mana pohon emas kuno berasal dari awal. Ini adalah tingkat yang hanya bisa dicapai oleh yang surgawi, persetujuan pohon emas kuno, persetujuan benih alam untuk kebangkitan alam di seluruh benua. Dengan demikian, kemungkinannya di masa depan bisa jadi, dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Blood Tree menatap Blood One dengan heran. Apakah itu benar-benar mungkin? Blood One menjawab, aku juga tidak tahu. Namun, jika ada kesempatan sekecil apapun, itu pasti dia. Aku percaya diri padanya. Darah 3 mengambil napas dalam-dalam. Dia sekarang mengerti bahwa Blood One sangat menghormati Tang Wulin. Tang Wulin tidak menyadari kehilangannya, karena ia segera berlari ke ruang pelatihan gravitasi. Dia mengambil tombak naga emasnya dan melanjutkan latihannya. Segera, dia menemukan bahwa dia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Transformasi yang dinanti-nantikan akhirnya muncul. Dia memegang tombak naga emas di tangannya. Saat dia menusuk ke depan dengan tombaknya, inti naga dan inti jiwanya akan melepaskan auranya secara alami. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin bisa merasakan rotasi ganda dari pusaran aneh yang muncul di tengah dua inti energi besar yang melepaskan semburan kekuatan ke dalam dirinya sebelum menyebar ke tombak. Itu adalah perpaduan sempurna dari kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya. Cahaya tombak mulai berubah saat warna emas awal yang menyilaukan berubah menjadi putih kemasan. Tanpa menggunakan keterampilan jiwanya, 3 kaki cahaya tombak akan dilepaskan secara alami setiap kali dia menusuk ke depan dengan tombak naga emas. Itu adalah hasil dari bimbingan dari kekuatan Tang Wulin. Saat ini, pancaran tombak mencapai panjang 7 kaki, dan itu adalah langkah yang dia lakukan dengan mudah. Dia tidak harus mengubah kekuatannya dengan sengaja sama sekali. Dengan kata lain, perubahan kualitas pada pancaran tombaknya juga menggandakan kekuatannya. Selain itu, cahaya tombak emas putih tentu berbeda dari cahaya tombak emas awal. Itu benar-benar kejutan besar baginya. Kekuatan tombak telah meningkat secara eksponensial, sementara dia bisa memasukkan energinya ke tombak sedemikian rupa sehingga kesadarannya akan senjata surgawi menjadi lebih kuat. Seolah-olah semakin banyak energi yang dimasukkan ke dalam tombak, semakin kuat rahasia batin yang dilepaskan dari tombak naga emas. Dia menusuk ke depan dengan tombak terus-menerus sampai cahaya putih emas menyinari setiap bagian ruangan. Cahaya tombak bisa mencapai 100 meter ketika Tang Wulin memfokuskan semua upayanya untuk menusuk ke depan dengan tombak dan hampir menembus ruang pelatihan. Apa itu tadi? Tang Wulin merasakan garis keturunannya mendidih. Apakah dia sekuat itu? Dia benar-benar tidak berani melepaskan semua kekuatannya di luar ruang pelatihan. Tidak, saya harus mencobanya di Stardow Battle Network. Itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa melepaskan semua kemampuannya. Wu Yue, apa yang kamu lakukan sekarang? Jika kamu bebas, mengapa kita tidak berlatih di jaringan pertempuran Stardow? Aku sudah memiliki beberapa wawasan dari kultivasi saya baru-baru ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Apa? Kamu juga punya wawasan. Hebat. Kalau begitu mari kita berdebat. Apa kamu membayar? Kenapa repot-repot membagi biaya di antara kita? Itu hanya akan membuat jarak di antara kita. Beri aku hadiah. Aku tidak menemukannya. Canggung lagi. Petik 2. Hei, jangan tutup telepon, jangan tutup, kita akan membagi biaya sama-sama kalau begitu.
Semakin sulit bagi Jiang Wuyue untuk meminta Tang Wulin mendapatkan makanan akhir-akhir ini karena ia semakin pintar. Andai saja Jiang Wuyue dapat mendengar pikiran Tang Wulin, saya belajar ini dari Anda. Tang Wulin memasuki jaringan pertempuran Stardow terlebih dahulu dan menunggu Jiang Wuyue di lokasi yang disepakati. Meskipun tidak ada kompetisi, Stardow Battle Network banyak digunakan dalam ketentaraan. Jiang Wuyue perlu mengantri untuk gilirannya. Tang Wulin menunggu setengah jam sebelum Jiang Wuyue akhirnya tiba. Kamu terlambat, kata Tang Wulin. Bab 1007. Jiang Wuyue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Kamu pikir semua orang berada dalam batalion Dewa Darahmu di mana setiap orang memiliki Stardow Cabin mereka sendiri. Apakah kamu tahu betapa aku iri padamu? Aku akan mendapatkan diriku sendiri begitu aku telah mengumpulkan cukup banyak pahala. Hanya itu terlalu mahal. Butuh 8.000 pahala, dan aku tidak mampu membelinya. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan tersenyum, kalau begitu, Anda harus sabar dan mengantri untuk giliran Anda. Ayo pergi. Lebih sedikit bicara, lebih banyak tindakan. Jiang Wuyue mengejek sekali. Aku pasti akan mengalahkanmu begitu buruk kali ini kamu akan mencari gigimu di lantai. Biarkan aku memberitahumu ini. Aku tidak tahu bagaimana tentara berhasil memicu sejumlah besar kekuatan hidup beberapa hari yang lalu, tetapi saya membuat peningkatan kualitatif dari acara tersebut. Ini adalah terobosan besar. Vortex kekuatan jiwa saya terbentuk. Kekuatan Tuan Naga saya meningkat beberapa kali dengan dukungan pusaran kekuatan jiwa saya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan lagi. Tunggu dan lihat saja, hehe. Petik 2. Tang Wulin tersenyum ketika dia berbicara dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya, tentu. Aku tidak takut dipukuli karena seseorang hanya dapat meningkat setelah dipukuli. Jiang Wuyue berteriak, pergi. Mereka membagi biaya 2.000 koin federasi di antara mereka secara merata. Sebuah cahaya melintas dan mereka memasuki arena kompetisi. Jelas bahwa Jiang Wuyue sangat gembira dengan terobosannya. Dia sulit menekan dirinya sendiri. Begitu suara elektronik terdengar, dia segera melepaskan baju perang dan jiwa bela diri. Sinar senja emas menyelimuti tubuhnya. Tang Wulin melihat pusaran emas gelap yang padat dan kuat muncul di depan tubuhnya. Mekarnya pusaran segera membuat tubuh Jiang Wuyue membengkak hingga 8 meter. Armor perang dua kata yang tebal dan berat yang melekat pada tubuhnya memancarkan aura yang sangat tirani yang meledak keluar dari tubuhnya sekaligus. Kekuatan jiwanya, di bawah kendalinya, berputar dengan kecepatan penuh, sementara fluktuasi kekuatan yang mengerikan mengguncang udara di sekelilingnya sehingga gumpalan tanda retak muncul di udara. Jiang Wuyue berbicara dengan nada bangga yang dapat dilihat, pusaran kekuatan jiwa yang saya bentuk berbeda dari yang lain. Kecepatan putaran pusaran kekuatan jiwa saya setidaknya 3 kali lipat dari seorang guru jiwa biasa karena daya tahan tubuh saya yang kuat. Ini memasok saya dengan sejumlah besar energi yang secara langsung dimasukkan ke dalam kekuatan saya. Kekuatan saya telah tumbuh 3 kali lipat juga. Anda tentu saja tidak cocok untuk saya saat ini meskipun kekuatan Anda di masa lalu. Petik 2. Datang. Tang Wulin tersenyum ketika sinar keemasan berkilau di tubuhnya. Dengan dua kata baju perang yang melekat pada tubuhnya dan topengnya dikerahkan, dia mengeluarkan suara nyaring yang renyah sementara tombak naga emasnya muncul di tangannya secara bersamaan. Tombak itu bergoyang sekali di sampingnya saat seberkas 7 kaki emas putih mekar dari ujung tombak. Raungan mengamuk terdengar. Jiang Wuyue berlari ke arah Tang Wulin dengan langkah besar. Tangannya terulur saat sepasang palu perang jatuh ke tangannya. Dia mengangkat palu perang ketika sinar senja emas yang pekat dan energi meledak seketika yang tampak seperti 2 meteor kecil yang langsung menuju Tang Wulin. Dia tidak berbohong tentang peningkatan kekuatannya. Palu perang gandanya sekarang menghasilkan setidaknya 3 kali peningkatan kekuatannya. Bahkan seorang master armor pertempuran 3 kata tidak bisa menahan teror dari kekuatannya. Tang Wulin menyipitkan matanya. Armor perang di seluruh tubuhnya berdesir dengan pancaran keemasan samar. Dia membuat gerakan tiba-tiba di saat berikutnya. Sepasang sayap naga di punggungnya mencabut tiba-tiba. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi lebih cerah ketika dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah. Sayap di punggungnya mengepak hanya sekali ketika Jiang Wuyue melihat aliran cahaya yang menyilaukan di saat berikutnya. Rasa ketajaman yang sulit untuk didefinisikan dirasakan sesaat.
Kekuatan palu perang ganda tampaknya telah menghilang dalam sepersekian detik dan bahkan pusaran kekuatan jiwanya yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak. Dari awal hingga akhir, Jiang Wuyue hanya melihat setitik cahaya putih keemasan melintas sebelum menghilang. Sesaat kemudian, Tang Wulin menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Jiang Wuyue menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya berada di luar kendali. Boom! Tubuh Jiang Wuyue menghilang dalam ledakan dahsyat disertai dengan suara dia berteriak kesakitan. Suar keemasan di tubuh Tang Wulin telah ditarik saat ini. Cahaya yang jernih, namun padat seperti yang berubah menjadi emas putih dikeluarkan dari Golden Dragon Spear tetapi sekarang perlahan menghilang. Pada saat sebelum Jiang Wuyue meledak, sebuah lubang besar berdiameter 1 meter penuh menembus tubuhnya yang sangat besar. Bahkan armor perang dua kata miliknya tidak mampu menyusutkan lukanya. Bayangan melintas dan Tang Wulin dikeluarkan dari zona pertempuran tanpa memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Jiang Wuyue berdiri di sana dengan ekspresi heran. Mirip dengan bagaimana Tang Wulin belum sepenuhnya mengalami perubahan energinya selama pertempuran, Jiang Wuyue belum sepenuhnya bangkit dari kehancurannya yang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Dia telah membuat kemajuan yang sangat besar, namun bagaimana hasilnya begitu cepat? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat luka di tubuhnya. Wulin, kamu juga keluar. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Stardow Battle Network? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan bingung. Tang Wulin berkedip. Aku tidak tahu. Aku juga keluar, kan? Sepertinya kita berdua saling bertabrakan dan kompetisi berakhir dengan sendirinya. Jiang Wuyue mengerutkan kening dalam-dalam. Aku belum pernah mendengar masalah dengan Stardow Battle Network. Jika ada yang salah dengan sistem, federasi akan berada dalam masalah besar. Ayo, mari kita coba lagi. Dia mengambil inisiatif untuk membayar 2000 federasi koin saat dia mengatakan itu. Keduanya dibawa ke panggung kompetisi zona pertempuran sekali lagi. Sinar menyala sekali karena keduanya muncul secara bersamaan. Hitungan mundur dari suara elektronik terdengar yang terdengar sama seperti sebelumnya. Rasanya tidak ada yang berubah. Namun, bagaimana masalah sebelumnya muncul? Kata Jiang Wuyue kepada Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Tang Wulin menjawab, bagaimana kalau kita coba lagi? Jiang Wuyue mengangguk. Tentu, mari kita lakukan lagi. Dia melepaskan baju perang dan jiwanya sekali lagi saat dia berbicara. 6 cincin jiwa muncul sementara tubuhnya membesar bersama sepasang palu perang di tangannya. Dia menggeram ganas saat dia berlari ke arah Tang Wulin. Tang Wulin juga dibungkus baju perangnya dengan Golden Dragon Spear di tangannya. Cahaya tombak emas putih muncul sekali lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, roh dan jiwanya menyatu menjadi satu secara instan. Dua inti energi besar itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan ketika mereka berubah menjadi pusaran energi yin yang mengakibatkan peningkatan energi tiba-tiba dalam cahaya tombak emas putih. Ketika dia berlari ke arah Jiang Wuyue, sinar keemasan di tubuhnya tampaknya semakin kuat. Dia mengandalkan pergerakan Golden Dragon Fleece dari Golden Dragon Nine Moves di pertempuran sebelumnya untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan dukungan dari pusaran positif negatifnya, kekuatan lalat naga emas sangat ditingkatkan. Dalam langkah selanjutnya, menggunakan kesadaran tombak yang maha kuasa, Tang Wulin menembus tubuh Jiang Wuyue. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan lalat naga emas kali ini, tapi dia berlari langsung ke arah Jiang Wuyue. Namun, kecepatannya 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan melaju dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, dia sudah menemukan Jiang Wuyue. Kali ini, Tang Wulin serius merasakan pengalaman itu. Sama seperti palu perang ganda Jiang Wuyue akan menyerang tubuhnya, inti ganda di tubuhnya bersinar cerah sementara sayap naga di belakang punggungnya mengepakkan sekali tiba-tiba untuk mempercepat untuk kedua kalinya. Dia memaksa jalan antara palu perang ganda, diikuti dengan dekat oleh cahaya tombak emas putih yang telah mencapai baju besi pertempuran emas senja Jiang Wuyue. Pertahanan Tuan Naga di samping armor pertempuran dua kata telah membuat Jiang Wuyue sangat kuat. Namun, kedua pertahanan larut diam-diam, setelah kontak dengan cahaya tombak emas putih, mengalir di sepanjang ujung tombak Tang Wulin. Sebuah bayangan melintas satu kali dan Tang Wulin mendarat di tanah karena udara yang tipis. Kali ini, seluruh proses tidak secepat tanpa peningkatan dari lalat naga emas. Setidaknya, Jiang Wuyue merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia menunduk untuk melihat dirinya sendiri,
dia melihat lubang besar menganga di dadanya. Saat itu, suara elektronik terdengar. Kompetisi telah berakhir. Little Tang, victory. Bayangan melintas sekali lagi ketika keduanya dikirim keluar dari panggung kompetisi berturut-turut. Jiang Wuyue membelalakan matanya dengan terkejut di luar zona pertempuran sementara Tang Wulin memiliki ekspresi polos. Apa yang terjadi di sana? Tadi, sangat menyakitkan. Kamu mengalahkanku. Jiang Wuyue akhirnya menyadari kebenaran. Tang Wulin berkedip. Aku menang. Berakhir terlalu cepat. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Bagaimana aku menang? Tepat. Bagaimana kamu menang? Wajah Jiang Wuyue dipenuhi dengan kebingungan. Kekurangan serius dalam Jiang Wuyue adalah bahwa ia selalu menganggap tidak ada Master Armor tempur dengan peringkat yang sama yang mampu menghancurkan pertahanannya dalam satu gerakan, karenanya mengalahkannya pada saat yang sama. Dia masih tidak tahu situasi saat ini meskipun merasakan sakit. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi tegas, sepertinya jaringan pertempuran memiliki sejumlah masalah dalam sistemnya. Kita harus mencoba beberapa kali lagi. Jika itu benar-benar salah, kita kemudian dapat melaporkan kepada tentara. Ayo, mari kita coba keluar lagi. Saya akan membayar kali ini. Petik 2. Jiang Wuyue percaya Tang Wulin saat melihatnya membayar biaya dengan sukarela dengan rasa kebenarannya yang luar biasa. Keduanya memasuki jaringan pertempuran sekali lagi. Semenit kemudian, mereka dikirim berturut-turut lagi. Apa-apaan itu? Itu terlalu menyakitkan. Tang Wulin, apa yang terjadi? Ada apa dengan cahaya tombak emas putih milikmu? Kali ini, aku benar-benar melihatnya. Tombak naga emasmu yang menusuk lubang di tubuhku. Apa-apa yang terjadi dengan Anda? Apakah Anda memanfaatkan cacat pada sistem jaringan pertempuran? Atau apakah Anda selingkuh? Tanya Jiang Wuyue saat dia melompati. Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Dia batuk sekali dan berkata, tidak. Bagaimana saya bisa tahu cacat jaringan pertempuran karena ini adalah produk teknologi dari seluruh federasi? Apakah ada yang salah dengan Anda? Masalah dengan pertahanan Anda atau mungkin kultivasi Anda sendiri yang mengakibatkan melemahnya pertahananmu? Petik 2. Bab 1008/1008. Jiang Wuyue mengerutkan alisnya. Begitukah? Tapi aku merasa baik-baik saja. Dengan caraku merasakannya, pertahananku jelas naik. Bagaimana bisa dilemahkan? Tang Wulin mengangkat bahu. Aku tidak tahu tentang itu. Meskipun demikian, ini adalah masalah serius. Itu tidak signifikan di Battle Network, tetapi jika ada sesuatu di tubuhmu yang salah saat kamu bertarung dengan makhluk abisal, maka itu akan menjadi bencana. Itu masalah hidup dan mati. Mengapa kita tidak masuk lagi sehingga Anda bisa merasakan perubahan pertahanan Anda dengan hati-hati? Petik 2. Jiang Wuyue segera mengangguk. Dia berkata dengan sedikit gugup, oke, mari kita coba lagi. Kali ini, berjalan lambat, jangan terburu-buru untuk menyerang saya. Mereka berdua kembali memasuki tahap kompetisi. Ketika Jiang Wuyue menggedor dadanya sendiri dengan palu raksasanya, dia merasakan pertahanannya dan kekuatan pertahanan zirah tempurnya sudah ada. Kecemasan di matanya segera menghilang. Tidak ada yang salah. Pertahananku normal. Lihat, kekuatan serangan itu sekarang adalah setidaknya ribuan kilogram. Aku tidak merasa ada yang salah dengan pertahananku. Haha, aku sudah bilang aku baik-baik saja. Kemudian lagi, saya tidak percaya. Semenit kemudian, Tang Wulin, Jiang Wuyue yang putus asa memandang Tang Wulin yang muncul dari belakangnya. Tidak, itu tombakmu yang bertingkah aneh. Kekuatanmu juga aneh. Kali ini palu saya dengan jelas mengenai tombak naga emas Anda, mengapa itu memantul dengan segera? Itu juga meninggalkan bekas yang dalam pada palu saya. Kekuatan pertahanan saya tidak ada artinya melawan Golden Dragon Spear Anda. Ini seperti memotong mentega dengan pisau panas. Ada apa? Petik 2. Tang Wulin berkedip. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jiang Wuyue melanjutkan, jangan bilang bahwa kamu juga tidak tahu. Aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu berkata begitu. Kamu orang yang licik. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi sejak awal. Ini bukan masalah dengan Battle Network, kan? Kemampuanmu yang telah berevolusi. Petik 2. Meskipun Jiang Wuyue jujur dan jujur, dia tidak bodoh untuk dapat mencapai statusnya saat ini. Setelah beberapa kali mencoba, terutama ketika dia memusatkan perhatiannya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Tang Wulin.
Pria ini telah mengetahui apa yang terjadi sejak awal, tetapi dia telah menipu dia untuk menjadi target latihan berkali-kali. Namun, dia juga sangat terkejut. Dengan kekuatan pertahanannya yang sudah mencapai puncaknya di antara jajaran Kaisar Jiwa. Kekuatan menyerang Tang Wulin telah membuat pertahanannya sama sekali tidak berguna. Bahkan jiwa suci atau jiwa Douluos biasa tidak bisa melakukan itu. Itu benar terutama untuk pembunuhan mendadak di pertandingan pertama mereka. Bahkan jika dia meremehkannya, kekuatan serangnya harus sangat kuat baginya untuk melakukan itu. Jiang Wuyue tidak dapat memahami semua ini, tetapi kebenaran ada di depan matanya. Tang Wulin berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku memang punya beberapa terobosan, tapi aku tidak mengerti mengapa itu membuat banyak perbedaan. Kamu pasti melemah, kan?" Petik 2. Jangan beri aku omong kosong itu. Pusaran kekuatan jiwaku telah terbentuk, dan itu pasti akan berubah menjadi inti jiwa di masa depan. Bagaimana mungkin aku bisa semakin lemah? Kata Jiang Wuyue dengan marah. Ekspresi Tang Wulin berubah segera ketika dia berkata dengan sombong, "Kalau begitu akulah yang menjadi lebih kuat. Kamu tidak harus mempertahankan fasad tangguh itu. Kamu hanya bisa mengakui bahwa kamu takut padaku. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Tidak apa-apa, saya tidak akan mendiskriminasi Anda. Kami masih bisa berteman." Petik 2. Siapa bilang saya takut? Saya tidak takut. Saya hanya tidak terbiasa dengan kemampuan Anda setelah transformasi Anda. Balas Jiang Wuyue dengan marah. Kamu bahkan tidak berani melawan aku, dan masih, kamu mengatakan bahwa kamu tidak takut. Kami telah bertarung beberapa kali sekarang. Kamu harus terbiasa dengan saya sekarang, kan? Apakah kamu masih cukup berani untuk datang padaku lagi? Hidung Tang Wulin tinggi di udara. Ayo, mari kita lihat siapa yang takut setelah ini. Kamu membayar. Oke, Tang Wulin setuju tanpa ragu-ragu. Mereka kembali memasuki tahap kompetisi lagi. 2 menit kemudian, sebuah lampu menyala, dan Jiang Wuyue terhuyung keluar. Ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Tang Wulin berjalan mengejarnya dan menyatakan puas. "Memberitahu kamu bahwa kamu tidak bisa. Ini, temanku, adalah perbedaan antara kami." Saat dia mengejek Jiang Wuyue, dia menunjuk otot-otot di lengannya. "Tidak mungkin. Aku menolak untuk percaya ini. Lagi. 2 menit kemudian, lagi, namun 2 menit kemudian. Cukup." Jiang Wuyue yang kalah memandang Tang Wulin di depannya. Jika yang pertama adalah kesalahan, dan yang kedua adalah kecerobohan, akan menjadi apa 3 kali atau 5 kali? Apakah itu masih dianggap kesalahan? Orang ini hanyalah monster. Apakah itu kekuatan, kelincahan, serangan, atau pertahanannya, semua yang ada dalam dirinya adalah superlatif. Tombak naga emasnya tidak terlihat seperti senjata berat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun, Tang Wulin berhasil menangkis palu raksasa bahkan dalam tabrakan langsung. Pertahanan yang dibanggakan Jiang Wuyue tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Saat Tang Wulin memiliki kesempatan, tubuh Jiang Wuyue akan segera tertusuk. Yang lebih mengerikan adalah kesadaran tombak Tang Wulin. Ketika kesadaran tombaknya dilepaskan, Jiang Wuyue akan segera merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, seolah-olah udara dingin mengalir melalui tubuhnya yang dilubangi oleh tombak. Ketika dihadapkan dengan lawan seperti itu, meskipun semangat pertempuran Jiang Wuyue yang tinggi, perasaan kekalahan tetap ada. Jika mereka terus berjuang, kepercayaan Jiang Wuyue akan benar-benar hancur. Dia tidak ingin terus melawan Tang Wulin. "Wuyue, kamu baik-baik saja." Tang Wulin datang ke sisinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Pergi." Jiang Wuyue terengah-engah. Tidak mudah baginya untuk pulih dari rasa sakit yang dia rasakan. Tang Wulin menghela nafas, "Aku tidak tahu itu akan berubah seperti ini. Apakah aku sudah tumbuh begitu kuat? Wuyue, aku minta maaf. Aku tahu bahwa perbedaan yang terlalu besar antara keterampilan kita akan membuatmu merasa lebih rendah, tapi aku tidak merencanakan seperti itu. Tidak apa-apa, jangan merasa rendah diri. Terus berusaha lebih keras." Petik 2. Siapa yang merasa rendah diri? Kaulah yang merasa rendah diri. Watak pendek Jiang Wuyue tidak bisa ditahan. Tang Wulin mengangkat bahu. "Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melanjutkan. Jika itu tidak merasa rendah diri, apa itu? Siapa bilang aku tidak punya nyali?" Mata Jiang Wuyue melotot. Detik berikutnya, tatapannya berubah tenang tiba-tiba.
Dia mengejek dan berkata, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan mengambil umpan lagi. Kamu orang yang licik. Kamu mencoba mendorongku untuk bertarung lagi dengan komentar sinismu. Aku tidak akan bodoh kali ini. Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Apapun yang kamu katakan. Aku ingin memberimu kesempatan untuk menebus harga dirimu dengan tidak menggunakan baju perangku di pertandingan berikutnya. Karena kamu enggan untuk melanjutkan, lupakan saja. Ayo pergi. Tunggu, apakah kamu bersungguh-sungguh tentang kamu tidak menggunakan baju perangmu? Jiang Wuyue menarik Tang Wulin. Tentu saja, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Aku harus memberimu kesempatan untuk menebus harga dirimu. Lupakan saja, sepertinya kamu tidak tertarik sama sekali. Aku harus menyelamatkan diriku dari rasa sakit karena dihancurkan olehmu. Jangan, Wulin, kamu orang yang baik. Ayo, ayo kita pertandingan lagi. Kali ini, aku yang akan bayar. Mereka kembali memasuki tahap kompetisi dan berdiri saling berhadapan. Tang Wulin memiliki senyum tipis di wajahnya. Jiang Wuyue menatapnya dengan mata berbinar tajam. Kamu memberikan kata-katamu. Kamu tidak bisa menggunakan baju tempurmu. Tentu saja, Tang Wulin mengangguk ke arahnya. 3, 2, 1, mulai. Dengan dorongan dari suara elektronik, Jiang Wuyue melepaskan jiwa bela diri dan baju perang sekali lagi dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Saat Tang Wulin memandangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk merenung dalam hati. Jika itu adalah lawan lain, dia pasti tidak akan mendorong mereka untuk melanjutkan pertarungan meskipun dia membutuhkan lawan yang kuat untuk memiliki ukuran kekuatannya saat ini. Namun, Jiang Wuyue berbeda. Dia memiliki roh pertempuran yang paling tangguh di antara semua orang yang ditemui Tang Wulin. Selain itu, dia berpikiran sederhana. Dia memiliki jiwa yang lebih baik daripada kebanyakan orang. Dia benar-benar berjuang lebih berani, semakin dia kalah. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin tidak melepaskan baju tempurnya. Dia memegang tombak naga emas di sisinya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya yang berputar di sekelilingnya. Cincin jiwa emas pertama bersinar. Itu adalah tubuh naga emasnya yang mengesankan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu tidak meningkatkan dia sebanyak baju perangnya, sisik di tubuhnya memancarkan cahaya keputihan samar. Bab 1009-1009. Dia mengetuk ringan dengan ujung jari kakinya. Dia masih bisa melepaskan lalat naga emas bahkan tanpa sayapnya. Siluet samar sayap berkedip di belakangnya. Dalam sekejap mata, Tang Wulin sudah di depan Jiang Wuyue. Dia menebas ke atas dengan tombak naga emas di tangannya dan mengarahkannya ke palu Jiang Wuyue. Setelah dentang logam, situasinya jelas berbeda. Ini diharapkan karena Tang Wulin tidak mengenakan armornya, sedangkan lawannya, Jiang Wuyue, mengenakan armor perang 2 kata dan secara fisik kuat. Palu Jiang Wuyue sedikit terangkat oleh dampak, tetapi mereka tidak terpesona. Namun, pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba berteriak dengan marah dengan Golden Dragon Roar-nya. Kepala naga emas raksasa terwujud, dengan diameter lebih dari 5 meter. Itu melolong marah di Jiang Wuyue dari jarak dekat. Jiang Wuyue merasakan gelombang suara menghantamnya dengan kekuatan yang menakutkan. Raungan itu melemparkan tubuhnya ke belakang, membuatnya tak sadarkan diri. Garis keturunannya sangat ditekan. Tang Wulin melayang di udara. Tombak naga emas di tangannya meledak dengan cahaya putih pijar yang menyilaukan. Dia menusukkan tombaknya, dan kesadaran tombaknya terkondensasi menjadi tombak cahaya sepanjang 30 meter yang langsung mencapai Jiang Wuyue. Jiang Wuyue mengharumkan namanya sebagai seorang ahli dengan peringkat yang sama. Ketika armor tempurnya diserang, dia mengaktifkan pelindungnya secara refleks, dan stimulus itu juga membawanya kembali ke akal sehatnya. Dia secara naluriah menyilangkan palu di depan dadanya, melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Sinar tombak keemasan putih menembus palu perang pertama dan mendorong palu keduanya begitu keras hingga menabrak dadanya. Dampaknya mengguncang Jiang Wuyue sehingga visinya menjadi gelap. Pertahanan armor pertarungannya hampir ditembus. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mengguncang tombaknya. Dengan raungan bersemangat, seekor naga emas raksasa melompat ke langit dan langsung menyusul Jiang Wuyue, memukulnya dari depan. Tubuh Jiang Wuyue dikirim terbang dan keterampilan jiwanya hancur. Dengan cepat, Tang Wulin naik ke langit secara instan.
Pohon anggur Blue Silver Kaisar Emas yang cemerlang dan tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah. Dia menunjuk ke depan dengan tombak naga emasnya dan tanaman merambat bersinar dengan cahaya yang sama. Seolah-olah ada ratusan Golden Dragon Spears menikam tubuh Jiang Wuyue di seluruh. The Golden Dragon Impaling Array. Jiang Wuyue merasa seolah-olah dia menabrak dinding paku. Seluruh tubuhnya kaku dan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya dipotong ke dalam dirinya. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mengusap dengan tombak naga emasnya. Cahaya keemasan di sekelilingnya mencapai puncak kecemerlangannya. Itu adalah Golden Dragon Rage domainnya. Satu-satunya perbedaan adalah, karena mereka adalah lawan, domain meliput Jiang Wuyue dan memiliki efek menekan padanya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap balok tampaknya disertai oleh pisau Blue Silver Grass. Ratusan balok ini menyatu menjadi satu secara instan. Sinar tombak keputih emas tiba-tiba meningkat, dan seluruh tahap kompetisi diselimuti cahaya. Dia kemudian dengan paksa mendorong ke bawah. Dalam persepsi Jiang Wuyue, udara di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi kesadaran tombak. Ketika ratusan tombak bergabung menjadi satu, prosesnya tampaknya telah mengompres udara hingga hanya 1/100 dari volume aslinya. Suara retak tulang keluar dari tubuhnya selama kompresi ini. Ketika tombak itu menusuknya, dia merasa seolah seluruh tubuhnya tertusuk. Bukan hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya terasa seperti ditusuk. Jiang Wuyue dipaku ke tanah. Tombak cahaya putih tiba-tiba meledak dan meledakkan tubuhnya menjadi bubuk halus. 1000 menuduh jari. Tang Wulin diliputi kegembiraan. Meskipun dia masih tidak dapat mewujudkan kesadaran tombak sebanyak itu dengan bentuk yang solid, dia mendapat bantuan Kaisar Blue Silver-nya. Dia akhirnya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan Tousan menuduh jari. Ini juga yang paling dekat dengan dia untuk meluncurkan Tousan menuduh fingers dalam pertempuran. Meskipun itu masih beberapa liga jauhnya dari jari sepenuhnya menuduh, setidaknya dia sudah tahu seperti apa rasanya. Hari-hari latihan tombak dan pembentukan inti jiwanya akhirnya memberinya dorongan besar. Juga, dengan selesainya inti jiwanya, efek yin dan yang melengkapi dari dua core telah sangat mengurangi konsumsi energinya ketika dia menggunakan skill fusi jiwa darahnya. Sebelum ini, dia hanya bisa menggunakan Blood Soul Fusion skill-nya hingga 3 kali, tapi setelah menyelesaikan inti jiwanya, dia sudah bisa menggunakannya 10 kali jika tidak lebih. Ketika Tang Wulin datang keluar lapangan kompetisi, yang dia lihat adalah Jiang Wuyue berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia sepertinya tidak masuk akal. Tang Wulin cemas. Tousan menuduh jari akan mempengaruhi kekuatan spiritual seseorang juga. Dia berharap jiwa Jiang Wuyue tidak rusak oleh ini. Jika ya, dia akan berada dalam banyak masalah. Untungnya, Stardew Battle Network melindungi penggunanya hingga tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, tubuh Jiang Wuyue mulai bergetar. Ketika dia bergetar lebih keras, rohnya sepertinya kembali kepadanya, seperti yang terlihat jelas di matanya. Jiang Wuyue terhuyung dan duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia kemudian mulai terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia telah kalah dan kalah sepenuhnya. Dia benar-benar ditekan oleh serangan eksplosif Tang Wulin dari awal sampai akhir. Meskipun Tang Wulin tidak menyerangnya dengan keterampilan penggabungan darah jiwa saja, jiwa bela diri dan garis keturunannya telah bergabung karena efek dari pusaran yin yang. Dengan demikian, jiwa bela diri dan garis keturunannya akan memperkuat apa yang kurang dari yang lainnya. Meskipun kekuatan jiwanya yang peringkat 65 hanya dari seorang kaisar jiwa, itu tidak jauh di bawah Jiang Wuyue. Dia juga bisa menekan garis keturunan Juan Wuyue. Dengan tambahan kekuatan menakutkan dari keterampilan penggabungan darah jiwanya, bahkan dengan baju perangnya, Jiang Wuyue masih menemui kekalahan yang mengerikan. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum diramalkan Jiang Wuyue. Namun, kebenaran ada di sana sebelum dia. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wuyue, kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya, prihatin. Kali ini, dia benar-benar khawatir. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Ekspresi Jiang Wuyue menunjukkan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin duduk di sampingnya, tekanan juga bisa menjadi motivasi. Pegas itu lembut, tetapi semakin Anda menekannya, semakin sulit ia akan bangkit kembali. Anda memiliki bakat luar biasa, dan melawan saya dengan sendirinya tidak adil bagi Anda.
Kami garis keturunan sangat erat hubungannya dan garis keturunanmu sangat ditekan oleh milikku. Sebenarnya, perbedaan antara kekuatan kita tidak terlalu bagus. Kali ini, dia benar-benar berusaha menghiburnya. Bahkan dia tahu untuk tidak berlebihan. Pergi, kata Jiang Wuyue dengan tajam. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan melawan kamu lagi. Aku harus kembali dan berpikir dengan hati-hati tentang semua ini. Aku tidak bisa menerima ini. Pasti ada sesuatu yang aku abaikan. Ini, dia bangkit dan berjalan keluar. Melihatnya pergi, Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia menganggap bahwa akan sulit bagi mereka untuk berdebat lagi. Namun, dia benar-benar tidak seharusnya menjadikannya lawannya lagi. Setelah beberapa sesi latihan tanding dengan Jiang Wuyue, Tang Wulin sepenuhnya memahami kondisinya saat ini. Inti jiwanya lengkap. Setelah dua inti energi besar membentuk pusaran pelengkap Yin Yang, kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat dengan pesat. Dia bahkan bisa mengambil kesempatan melawan Master Armor pertempuran tiga kata. Karena dia tidak bisa menggunakan Wuyue lagi, dia harus mencari penggantinya. Masih ada beberapa hari sebelum pertandingan berikutnya. Dia terputus dari Stardow Battle Network. Tang Wulin duduk bersila dan bermeditasi untuk memproses dan menyerap pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Namun, karena Jiang Wuyue tidak menempatkannya di bawah tekanan terlalu banyak, manfaat yang diperolehnya dari pertarungan sangat minim. Paling-paling, dia telah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, memiliki inti jiwa membuat perbedaan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya, waktu yang dia miliki, adalah mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kemampuannya dan benar-benar melepaskan semua kekuatan tempurnya. Basis budidaya kekuatan jiwanya telah dinaikkan ke peringkat ke-65 dalam waktu singkat. Dengan tambahan dua inti jiwanya, itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan pada dirinya. Menetap dan mengumpulkan dirinya akan menjadi pendekatannya untuk saat ini. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasinya, itu sudah pagi di hari kedua. Gelang Blood God-nya berdering dengan nada dering komunikator jiwa. Halo, Blood One. Datanglah ke tempatku. Pangkatmu sudah siap. Pangkat, Kolonel. Dalam sekejap, hati Tang Wulin berkobar. Ketika dia berpikir tentang kemungkinan menjadi kolonel, dia sangat senang dengan kejutan itu. Dia baru ada di sana selama beberapa bulan. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Tidak hanya basis budidayanya membaik secara substansial, tetapi ia juga dipromosikan menjadi kolonel. Dia sudah bisa dianggap sebagai perwira militer tingkat menengah. Dia datang ke batalion Dewa Darah. Tang Wulin memperhatikan dengan heran bahwa Blood One bukan satu-satunya yang hadir. Dari satu darah ke darah 9, semua 9 Dewa Darah dari batalion Dewa Darah hadir. Selamat pagi, perwira senior. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat. Blood One memandangnya dengan ekspresi tegas dan berkata, sesuai permintaan Anda, dan setelah verifikasi dan diskusi oleh tentara, telah diputuskan bahwa Anda akan diberikan pangkat kolonel sebagai hadiah untuk akumulasi poin prestasi Anda dan life baptism baru-baru ini. Personil supernumerari Darah Dewa Batalion, Tang Wulin, maju ke depan. Petik 2. Ya Pak. Tang Wulin berjalan menuju Darah 1, dan Darah 3 datang dengan nampan. Ada dua lencana mengesankan di kain merah nampan. 2 batang dan 3 bintang berkelip dengan cahaya keemasan cemerlang. Bab 1010. Setiap pemuda bermimpi menjadi seorang prajurit. Tentara yang tidak memiliki ambisi menjadi jenderal bukanlah tentara yang baik. Di masa muda mereka, setiap orang memiliki mimpi menjadi jenderal suatu hari. Tidak terkecuali Tang Wulin. Ketika dia melihat 2 batang dan 3 bintang disajikan di hadapannya, dia tidak bisa menghentikan sedikit pun kegembiraan muncul di wajahnya. Blood One mengubah pangkat militernya untuknya secara pribadi. 8 Dewa Darah lainnya hanya bisa tersenyum sedikit. Blood One berkata, karena pangkat militermu telah melampaui seorang letnan kolonel, mulai sekarang, kau dipromosikan dari personel supernumerari Blood God Battalion menjadi anggota persiapan. Targetmu berikutnya adalah dia. Saat dia mengatakan ini, Blood One menunjuk ke Blood Nine. Di luar dari 9 Dewa Darah, anggota persiapan adalah status tertinggi yang bisa dimiliki, tetapi peringkat tertinggi yang bisa kamu terima adalah kolonel. Sederhana jika kamu ingin naik peringkat. Kamu hanya perlu mengalahkan Dewa Darah. Dengan itu, Anda dapat menggantinya dan menjadi anggota resmi batalion Dewa Darah. Apakah Anda mengerti?
Petik 2. Tang Wulin berbalik untuk melihat darah 9, yang juga menatapnya. Blood Nine mengangkat alisnya ke arahnya ketika senyum di wajahnya menebal. Blood Nine datang dari Battle God Hall. Tanpa pertanyaan, dia adalah seorang ahli peringkat Douluo peringkat dan Master Armor pertempuran tiga dunia. Kesenjangan di antara mereka masih cukup lebar saat ini. Namun, apa yang dipikirkan Tang Wulin adalah bahwa, dengan peningkatan basis kultivasinya, yang paling ia butuhkan saat ini adalah lawan yang kuat. Hanya di bawah tekanan dari lawan yang kuat dalam pertempuran yang sebenarnya, basis kultivasinya akan dikeluarkan lebih cepat. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan peningkatan cepatnya. Saya mengerti. Terima kasih, Perwira Senior. Perwira Senior Darah 9, kapan saja Anda bebas, saya ingin menantang Anda untuk pertempuran di Stardew Battle Network. Ini karena kami hanya dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kami di dalam Battle Network. Tidak perlu menahan, Tang Wulin segera berkata. Blood Six tidak bisa menahan tawa. Wulin, kamu belum belajar berjalan, tetapi kamu ingin lari. Mirip dengan Blood One, dia datang dari Tang Sekte dan secara alami menyukai Tang Wulin. Dia bermaksud mengingatkannya untuk tidak meraih apa yang berada di luar jangkauannya. Tang Wulin tersenyum dan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti lalat. Aku hanya ingin melihat seberapa besar jarak antara petugas pejabat senior Blood Nine dan aku sehingga aku bisa menjadikannya tujuan yang bisa aku raih. Darah 9 berkata dengan senyum samar, tentu. Aku bebas hari ini. Aku akan berdebat denganmu nanti. Dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Tang Wulin. Perbedaan yang jelas antara basis kultivasi mereka telah membuatnya menerima kata-kata Tang Wulin sepenuhnya. Blood One adalah satu-satunya yang matanya tampak bersemangat. Dia adalah orang yang secara pribadi mengalami seluruh proses Tang Wulin memadatkan inti jiwanya. Kondensasi inti jiwa adalah tanda dari jiwa suci 7 cincin. Meskipun Tang Wulin belum memiliki basis kultivasi kekuatan jiwa-jiwa Sein peringkat, kepadatan kekuatan jiwanya jauh melebihi dari yang dimiliki tuan jiwa yang normal. Dengan penambahan inti jiwanya, kekuatan sebenarnya sudah sama dengan milik jiwa suci. Ketika Golden Dragon Spear-nya, peningkatan armor pertempurannya dengan keterampilan Saint Craftsman-nya dan keberadaan kekuatan garis keturunannya diperhitungkan, dia jelas berbeda dari Master Armor pertempuran dua kata biasa, meskipun dia tampaknya memiliki dua standar basis budidaya pertempuran kata Armor Master. Baiklah, semuanya, tolong pergi ke Stardew Battle Network untuk menyaksikan pertempuran mereka dan memberi Tang Wulin beberapa petunjuk, kata Blood One. Tang Wulin berkata, petugas senior, saya ingat bahwa tidak ada alokasi untuk penonton untuk kompetisi normal, kan? Setelah dia mengatakan ini, Dewa Darah tertawa. Blood Tree berkata dengan lembut, kami dari Batalion Dewa Darah memiliki hak khusus kami sendiri. Kami dapat menonton pertandingan apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka punya hak khusus. Seperti yang diharapkan dari Batalion Dewa Darah, mereka berada di liga lain sama sekali. Blood One memandang ke arah Blood Nine. Wulin tidak sesederhana yang kau kira. Jangan kalah. Darah 9 tercengang. Dia tertawa histeris dan berkata, Kapten, jangan menakuti aku seperti itu. Aku akan sangat sedih jika aku menjadi anggota persiapan. Ketika dia mengatakan ini, dia bahkan meringkuk di belakang Blood Eight dan membuat wajah ketakutan. Kejenakaannya membuat semua orang tertawa. Darah 2 memelototi Darah 9. Karena kakak telah memberitahumu untuk tidak ceroboh, kamu lebih baik menguasai diri. Kamu telah melayani cukup lama. Mengapa kamu masih begitu kurang ajar setelah bertahun-tahun? Ekspresi Darah 9 berubah aneh. Mengerti. Petik 2. Tang Wulin memandang Darah 9, lalu pada Darah 2. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mirip. Juga, Blood Nine jelas takut dengan Blood Two. Itu adalah ketakutan yang tulus yang dia tunjukkan. Darah 3 terkekeh. Mereka ayah dan anak, mereka berdua. Dua dewa darah dari keluarga yang sama. Mereka juga kisah yang banyak diceritakan dalam Batalion Dewa Darah kita. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Jadi itu sebabnya. Petik 1. Dalam Batalion Dewa Darah, jumlah orang yang datang dari Battle God Hall paling banyak. Ada 3 dari mereka, dengan Darah 2 sebagai pemimpin, Darah 8 dan Darah 9. Namun, ia tidak pernah berharap Darah 9 menjadi putra Blood Two. Itu benar-benar kisah yang menarik. Dia sendiri adalah seorang judul Douluo,
dan dia telah mengasuh putranya sampai dia berkultivasi dia mencapai peringkat yang sama. Itu tidak mudah, tetapi ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajah Blood II ketika Blood II berbicara dengannya, dia berpendapat bahwa dia pasti telah menanggung sebagian besar kesulitan selama proses pelatihan dan kultivasinya. Semua orang akan sibuk nanti. Mari kita memasuki jaringan pertempuran sekarang. Darah Satu telah memutuskan untuk semua orang. Tang Wulin kembali ke asramanya. Dia merasa sedikit cemas tetapi lebih bersemangat. Ini masih pertama kalinya dia bertarung langsung dengan titel Douluo. Judul Douluo adalah makhluk paling kuat yang berdiri di puncak alam semesta jiwa. Dia hanya berharap bahwa perbedaan antara Darah Sembilan dan dirinya sendiri tidak akan terlalu besar. Kalau tidak, sesi perdebatan ini juga tidak akan berarti banyak. Dia memasuki Battle Network yang familiar dan masuk. Little Tang muncul di dalam Battle Network. Tang Wulin menenangkan dirinya dan merasakan perubahan di sekitarnya. Dia mempersiapkan wujudnya sehingga dia akan menjadi yang terbaik. Dia selalu berkembang dalam pengaturan tipe kompetisi. Semakin kuat lawannya, semakin media untuk melakukan yang lebih baik. Inilah sebabnya meskipun dia akan menghadapi lawan yang sangat kuat, dia merasa semakin bersemangat setiap menit. Dia menjadi lebih siap. Ketika dia mencapai stadion, dia dengan cepat menemukan yang lain dari batalion Dewa Darah. 9 Dewa Darah telah memberi mereka alias lucu. Mereka dipanggil Merah 1 ke 9 Merah, hanya mengganti kata, darah, dengan, merah. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terdiam saat ini. Namun, ini juga bagus, karena lebih mudah baginya untuk mengingat. Red Nine berjalan mendekati Little Tang dan menepuk pundaknya. Kamu harus melakukan yang terbaik, oke. Selama kamu bisa memaksaku menggunakan armor tempurku, kami akan menghitungnya sebagai kemenanganmu. Bagaimana kedengarannya? Baik, Tang Wulin mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Red Nine tersenyum dengan mata menyipit saat berkata, ku dengar kau mendapat cukup banyak poin dengan menempa. Kenapa kita tidak membuat sedikit taruhan? Orang ini harus berusia setidaknya 30 tahun, tetapi dia masih bertindak seolah-olah usia mentalnya adalah seorang anak. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terdiam. Oke, berapa? Dia setuju tanpa ragu-ragu. Memberikan dirinya tantangan tidak akan menjadi masalah. Red Nine memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau 10.000? Itu tidak akan berarti banyak jika terlalu sedikit. Hei, tidak ada anak yang mengintimidasi. Red Eight datang ke arah mereka dari samping dan memutar telinga Red Nine. Aduh, 8 kecil, lebih lembut. Dia sekarang adalah Master Armor pertempuran 2 kata dan memiliki inti jiwa. Bukankah itu cukup untuk menjadi kemenangannya jika dia bisa memaksaku menggunakan armor perangku? Mari kita punya beberapa menyenangkan, tidak setiap hari kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan. Petik 2. Darah 8 memelototinya, jengkel karena dia tidak akan memenuhi harapannya. Blood Nine tersenyum datar dan berkata, jika aku menang, kamu akan mendapatkan setengah dari jumlah taruhan. Jika aku kalah, kamu tidak perlu membayar setengah poin. Itu sudah cukup bagimu, kan? Mendengar ini, Darah 8 tersenyum, itu lebih seperti itu. Berbicaralah lebih lembut, jangan biarkan kapten dan yang lain mendengarmu. Ujung bibir Tang Wulin berkedut. Orang macam apa ini? Namun, dia masih sangat berterima kasih kepada Blood Eight. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Tanpa Blood Eight, dia tidak akan bisa memblokir serangan pesawat abisal. Kamu bisa mulai begitu kamu siap, terdengar suara Blood One. Batalion Dewa Darah memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh bagian abisal. Meskipun gelombang abisal baru saja berakhir dan tidak akan ada bahaya makhluk abisal yang kuat datang untuk menyerang mereka, mereka masih harus berjaga-jaga. Blood Nine dengan murah hati membayar tempat pertandingan kecil mereka. 8 Dewa Darah lainnya menghilang ketika masing-masing tubuh mereka berkedip-kedip. Cahaya melintas masa lalu. Tang Wulin dan Blood Nine muncul di panggung kompetisi dan saling berhadapan dari jauh. Bab 1011. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan memasuki kondisi kompetitifnya. Pandangannya langsung berubah tajam. Di sisi lain, Darah 9 di seberangnya masih tersenyum. 3, 2, 1, mulai. Darah 9 melengkung ke arah Tang Wulin yang dengan cepat melepaskan baju tempurnya sendiri. Armor perang emasnya yang cemerlang terlepas dan menutupi seluruh tubuhnya. Tang Wulin segera naik ke ketinggian 3 meter.
Dia membentangkan sayap naga emasnya di belakangnya dan auranya semakin tergesa-gesa. Dia mengulurkan tombak naga emas di depannya. Tombak itu panjangnya 4,5 meter. Bilah tombak itu meledak dengan sinar emas keputihan. Senyum darah 9 di wajahnya tidak berubah, tapi dia berhati-hati. Lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kakinya untuk menutupi seluruh tubuhnya. 3 ungu dan 6 hitam. 9 cincin jiwanya bergerak berirama naik dan turun di sekitar tubuhnya. Tekanan besar yang berasal dari judul Douluo segera terasa. Tang Wulin mengusap secara horizontal dengan tombak naga emasnya. Darah 9, yang berdiri di seberangnya, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Itu karena dia merasakan aura yang dia lepaskan telah hancur oleh tindakan sederhana Tang Wulin. Kemudian, dia merasakan panas terik yang datang dari tubuh Tang Wulin. Itu bukan panas terik yang disebabkan oleh kenaikan suhu, tetapi yang berasal dari aura garis keturunannya. 4 cincin jiwa emas bangkit dari bawah kaki Tang Wulin dan bergerak berirama tentangnya secara vertikal. Aura Tang Wulin, di sisi lain, semakin intensif. Terutama yang mengejutkan adalah kekuatan esensi darahnya yang menekan esensi darah 9 sampai sedikit bergetar. Tidak heran dia menangkap mata Blood One. Dia benar-benar sejenis. Petik 1. Darah 9 menyipitkan matanya sedikit. Pandangannya mulai waspada. Lawannya adalah judul Douluo. Secara alami, dia tidak akan menyerangnya atas kemauannya sendiri. Tang Wulin mengerti itu. Dia menunjuk ke depan dengan tombak naga emasnya dan menyerbu ke arah Blood Nine secepat kilat. Dia sedikit menarik sayap di belakangnya. Dia tidak menggunakan keahliannya saat pertempuran dimulai. Murid Tang Wulin sudah vertikal pada saat ini. Pusaran yin yang pelengkap berputar dengan kekuatan penuh di bawah pengaruh inti naga dan jiwa inti. Dia telah meningkatkan basis kultivasinya dengan maksimal. Mereka terpisah 100 meter. Dia telah melintasi setengah jarak dalam sekejap. Ketika dia berada 30 meter dari lawannya, Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat ke atas. Dia menunjuk Golden Dragon Spear ke depan yang meledak dengan sinar. Dia mengepakkan sayap naganya di belakangnya dan melepaskan Golden Dragon Fleece yang meledak. Dia menerobos penghalang suara dalam sekejap. Sebuah ledakan terdengar di udara dan sinar tombak keputihan emas sudah menimpa darah 9. Cepat kilat. Itu adalah satu-satunya deskripsi untuk seluruh adegan. Itu bukan hanya peningkatan dari armor tempurnya tetapi dari keterampilannya juga. Dengan fisiknya yang sangat kuat, kecepatan operasi Tang Wulin tidak kalah dengan judul Douluo. Darah 9 mendeteksi itu sebelumnya dan cukup bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin ada di atasnya, dia mengaktifkan jiwanya juga. Senjata berbentuk aneh muncul di tangannya. Itu juga tombak, tetapi hanya dilengkapi dengan ujung di ujungnya. Pisau itu sekitar 1 meter panjangnya dan berbentuk seperti ular yang terbelah di ujungnya. Itu luar biasa, tombak ular. 9 cincin jiwa yang telah berputar-putar di sekitarnya langsung menempelkan diri mereka ke tombak ular. Bilah tombak ular berdenyut dengan cahaya dan menyerupai ular yang menjulurkan lidahnya. Dia menggelengkan pergelangan tangannya dan tombak ularnya pergi untuk menemui tombak naga emas Tang Wulin. Tidak ada pelepasan sinar tombak. Begitu Snake Spear dijentikan, udara di sekitarnya tampak memutar-mutar dan membengkokkan tombak Tang Wulin. Namun, pada saat ini, sinar tombaknya menunjukkan kekuatannya. Ketika itu bersentuhan dengan ruang yang berkerut, sinar Golden Dragon Spear sepertinya terguncang sejenak. Namun, pada saat berikutnya, sinar tombak itu menembus luar angkasa yang berkerut untuk mencapai Blood Nine. Darah 9 mengangkat alisnya. Dia mengayunkan tubuhnya sedikit dan menghindari sinar tombak. Tombak ular di tangannya dan tombak naga emas Tang Wulin saling bertabrakan. Di tengah cincin yang tajam, tombak ular menarik secepat kilat. Tang Wulin merasakan kekuatan berputar aneh yang bekerja pada tombak naga emasnya yang ditarik ke samping. Kemudian, tombak ular muncul kembali secara instan dan langsung berada di dada Tang Wulin. Kecepatan serang yang cepat. Apakah ini kecepatan serangan titel Douluo? Namun, masalahnya adalah dia tidak berhasil menjatuhkan Golden Dragon Spear-nya pada kontak pertama. Blood Nine juga kaget pada saat ini. Bagaimanapun, ia memiliki basis kultivasi dari judul Douluo, dan kekuatannya sendiri juga memiliki peringkat yang sama. Biasanya, jika lawannya adalah Kaisar Jiwa, kontak barusan sudah cukup untuk melucuti lawannya. Namun, ketika tombak ularnya bertabrakan dengan tombak naga emas Tang Wulin,
ia merasa tombak naga emas seberat gunung. Selain itu, ketajaman bilah tombak secara mengejutkan mengirim sentakan menyakitkan melalui tombak ularnya. Meskipun Golden Dragon Spear sedikit dibelokkan, itu masih dengan berani menusuk bahunya. Setelah mengevaluasi situasinya saat ini, jika dia melanjutkan serangan menusuknya, Snake Spear-nya akan menusuk dada Tang Wulin, tetapi tombak naga emas Tang Wulin akan mengenai bahunya secara bergantian. Blood9 telah menonton video Golden Dragon Spear. Fakta bahwa tombak naga emas dapat melahap energi meninggalkan kesan mendalam padanya. Selain itu, Tang Wulin memiliki pertahanan baju perang dua kata. Itu tidak sulit bagi judul Douluo untuk menembus pertahanan baju perang dua kata, tapi pasti akan ada jeda dalam serangannya, bahkan untuk sesaat saja. Pada saat itu, dia sudah terluka. Apakah itu sepadan dengan risikonya? Karena darah 9 adalah gelar Douluo berhadapan dengan Kaisar Jiwa, setiap cedera yang ditimbulkan oleh lawannya padanya akan membuatnya malu. Itu sebabnya dia membuat keputusan sepersekian detik. Snake Spear-nya melengkung di udara dan melewati dada Tang Wulin. Itu diarahkan langsung ke ketiak kanan Tang Wulin. Jika serangan tertunda ini mendarat pertama, serangan tombak naga emas Tang Wulin secara alami akan berhenti tiba-tiba. Namun, pada saat ini, Tang Wulin dengan berani bereaksi terhadap situasi tersebut. Armor tempur Dragon Moon-nya langsung berubah menjadi tekstur seperti cermin. Dia tidak berusaha menghindar. Tombak naga emasnya bergetar di lengannya dan sinar tombak berwarna keputih-putihan meluncur dengan kuat dan menusuk bahu Blood9 secara langsung. Gelombang kejut kekuatan jiwa segera muncul di bahu Blood9 dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang berkerut. Itu secara paksa membiaskan tombak Tang Wulin. Meski begitu, sinar tombak masih berhasil memotong garis tipis di bahunya. Untungnya, dia tidak diserang oleh tombak naga emas yang sebenarnya. Lawannya tidak akan bisa menyerap energi hidupnya. Siapa yang akan berpikir bahwa judul Douluo akan terluka selama pertarungan pertama dengan Kaisar Jiwa? Bersamaan dengan itu, tombak ular telah menusuk ketiak Tang Wulin. Tang Wulin hanya punya waktu untuk sedikit menggeser tubuhnya. Dia tidak berusaha menghindari serangan itu, sebaliknya, dia menerima pukulan itu dengan pelindung dadanya. Ding! Tombak ular mendarat dengan benar dan penghalang armor pertarungan dua kata itu langsung hancur. Armor tempurnya penyok, tetapi pada saat yang sama, itu berkedip cepat. Darah 9 berpikir bahwa pertempuran telah berakhir di sana dan kemudian, meskipun Tang Wulin berhasil melukainya. Paling tidak, dia tidak pernah berharap Snake Spear-nya gagal menembus armor tempur dua kata Tang Wulin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia sudah melepaskan skill jiwanya yang pertama untuk meningkatkan ketajaman Snake Spear-nya. Pada saat ini, tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba melepaskan tombak naga emasnya. Tangan kirinya menebas Snake Spear dengan cakar naga emas dan tangan kanannya terayun langsung ke Blood9. Cakar naga emas Nirvana. Cakar naga emas besar membuat penampilan yang mengejutkan. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah dan sepertinya menyatu dengan cakar tajam dari belakang. Keterampilan fusion jiwa darah. Oleh karena itu, nama yang tepat dari skill ini adalah Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw. Tekanan besar dan aura destruktif membuat darah Blood9 mengental bahkan dengan basis budidayanya. Dia merasakan ancaman bagi hidupnya pada saat yang bersamaan cakar dilepaskan. Ini buruk. Serangan pemuda ini sangat kuat. Tombak ular bergetar, dan cincin jiwa ketiganya bersinar cerah. Seolah-olah seekor ular sanca raksasa keluar dari Snake Spear tiba-tiba dan tanpa ampun memukul dada Tang Wulin yang membuatnya terhuyung mundur. Meski begitu, Kaisar Biru Naga Emas Nirvana Claw yang bisa mencapai 20 meter masih berhasil mencapai Blood9. Ini adalah salah satu serangan paling kuat Tang Wulin. Ini terdiri dari tulang jiwa cakar kanan Das Gold Dread Claw Bear, garis keturunan Raja Naga Emas, baju perang, Golden Dragon Nine Moves, dan Blood Soul Fusion skill-nya. Serangan ini memiliki kekuatan destruktif yang setara dari judul Douluo. Meskipun darah 9 mengirim Tang Wulin terbang dan meludahkan darah di udara, dia harus menghadapi serangan yang tidak bisa dia hindari. Blood9 membuat kesimpulan yang menakutkan. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa memblokir serangan jika dia tidak menggunakan armor tempurnya. Namun, bagaimana mungkin? Bagaimanapun, dia bukan Jiang Wuyue. Tubuhnya berubah hampir segera setelah dia menyadari. Armor tempur abu-abunya langsung muncul di tubuhnya,
dan dia menarik Snake Spear-nya. Pada saat dia membentangkan sayapnya di belakangnya, lingkaran abu-abu dilepaskan. Bab 1012-1012. Darah 9 jatuh dari langit. Dia sangat tertekan sehingga dia jatuh ke tanah. Meskipun wajahnya disembunyikan oleh topengnya, ekspresinya adalah ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam posisi pasif saat menghadapi Kaisar Jiwa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang Kaisar Jiwa 6 cincin. Dia bahkan menyatakan bahwa itu akan menjadi kehilangannya jika dia dipaksa untuk melepaskan baju perangnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah berharap dirinya akan kalah. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Bahkan dengan kekuatan armor pertempuran 3 kata, dia masih terpengaruh oleh kekuatan besar dan jatuh ke tanah meskipun mampu menangkis serangan lawannya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Betapa mengerikan dan hebatnya kekuatannya baginya untuk melakukan ini. Tang Wulin juga tidak bersemangat. Dadanya terasa kencang. Meskipun armor tempurnya telah memblokir sebagian besar dampak, itu masih merupakan serangan dari titel Douluo. Dua jenis kekuatan jiwa, positif dan negatif, berasal dari tombak ular. Mereka berputar-putar dengan marah ketika mereka menerobos masuk ke tubuhnya. Armor perangnya telah menyerap 80% dari dampak, tetapi bahkan 20% sisanya sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah organ-organ dalamnya terbakar. Untungnya, pusaran pelengkap yin yang berputar cukup cepat untuk mengurangi dua energi destruktif ini. Seperti yang diharapkan, judul Douluo benar-benar luar biasa. Saat ini, masing-masing dari 8 Dewa Darah yang menonton dari sisi panggung kompetisi memiliki ekspresi yang berbeda. Orang yang paling terkejut tidak lain adalah Darah 8. Mereka bertukar pukulan sekali, hanya sekali. Blood Nine baru saja kehilangan taruhan. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia tumbuh begitu kuat? Dia adalah orang yang membawa Tang Wulin ke Batalion Dewa Darah. Meskipun Tang Wulin telah memainkan peran penting dalam memerangi makhluk abisal, dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Dewa Darah. Itulah situasinya beberapa hari yang lalu. Anehnya, dia berhasil melarikan diri tanpa cedera setelah bertukar pukulan dengan Blood Nine dan memaksanya melepaskan armor perang 3 kata miliknya. Tidak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Namun, kebenaran ada di sana di depan mereka. Blood One memiliki senyum tipis di wajahnya. Seperti yang diharapkan, pemuda ini benar-benar luar biasa. Cakar yang dia keluarkan tadi jelas bukan keterampilan jiwa yang sederhana. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menekan lukanya. Pada saat yang sama, matanya terfokus. Situasi setelah ini tidak diragukan lagi akan menjadi lebih sulit karena dia akan menghadapi Master Armor Pertempuran 3 kata. Ekspresi Darah 9 memburuk. Itu memalukan. Selain merasa kaget, dia sangat sedih. 8 Dewa Darah dari Darah 1 ke Darah 8 menyaksikan pertempuran ini. Dia terutama memperhatikan ayahnya yang akan menonton pertempuran ini dengan cermat. Sebelum pertandingan dimulai, dia bahkan membuat taruhan dengan Tang Wulin dengan segala ketulusan dan keseriusan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa poin prestasi. Namun, siapa yang mengira dia akan kehilangan taruhan setelah bertukar hanya satu pukulan? Menurut persetujuan mereka, dia sudah kalah dalam pertempuran. Masalahnya, bagaimana mungkin anak muda ini begitu kuat? Berbeda dengan dia, saat ini, mata Tang Wulin menyala. Dia dipenuhi dengan tekad untuk bertarung. Tombak naga emasnya telah kembali ke genggamannya sejak lama. Armor tempur Dragon Moon yang penyok perlahan kembali normal. Meskipun itu hanya baju tempur pertempuran 2 kata, itu dibuat dari paduan roh yang terbuat dari 4 jenis logam. Apakah itu kekuatan ofensif, defensif, atau penyembuhan diri sendiri, itu jauh lebih unggul dari armor pertempuran 2 kata biasa. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emas ke depan dan mengeluarkan raungan ke langit. Dia mengulurkan sayapnya di belakangnya, mengepakkannya kuat sekali dan dia sudah di udara. The Golden Dragon lalat. Raungan naga yang ganas terdengar ketika dia naik ke udara seolah-olah ada naga emas raksasa yang mengelilinginya. Di dalam tubuh naga emas, tanaman merambat Kaisar Blue Silver mengeras. Tampaknya dalam sekejap, itu telah mengangkat sosok Tang Wulin yang mengesankan ke puncaknya. Blood Nine mendengus. Dia menunjuk ke depan dengan tombak ularnya ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa keenamnya bersinar lagi, dan bayangan ilusi ular piton raksasa itu muncul kembali. Cahaya menyilaukan muncul dari Snake Spear. Pada saat yang sama,
Domain armor pertempuran tiga kata yang dibentuk oleh ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan di bawahnya. Lingkaran halo menyebar dan menutupi area yang sangat luas. Saat ini, tubuh Tang Wulin menunjukkan beberapa perubahan di mana ia telah mengeluarkan lebih banyak keterampilan. Sebuah lingkaran emas tiba-tiba menyebar di bawahnya. Itu adalah Golden Dragon Rage Domain yang mengesankan. Kedua domain saling bertabrakan. Armor pertarungan Blood9 sepertinya telah berubah menjadi emas dalam sekejap. Area yang dicakup oleh domain dan intensitasnya terkait dengan basis budidaya pengguna. Namun demikian, ada juga perbedaan antara domain. Salah satu perbedaan tersebut adalah peringkat mereka masing-masing. Tanpa diragukan lagi, pangkat Golden Dragon Rage Domain Tang Wulin jauh melampaui dari domain melemah darah 9 yang merupakan fitur tambahan dari armor perangnya. Itulah sebabnya ketika domain mereka berselisih, meskipun basis budidaya 9 darah yang memiliki keunggulan absolut, domainnya tidak memiliki keunggulan. Tubuh Tang Wulin sedikit melambat. Demikian pula, darah 9 juga dipengaruhi oleh Golden Dragon Rage Domain. Auranya jelas sedang ditekan. Pada saat ini, raungan naga sengit dilepaskan oleh Tang Wulin saat ia terbang dengan cepat di udara. Kepala raksasa naga emas, dibentuk oleh tanaman merambat Blue Silver Emperor, tiba-tiba membesar. Pada saat yang sama, itu menjadi lebih kuat. Raungan memekakkan telinga yang membawa gelombang kejut esensi darah yang tiada taraf dan tak tertandingi dirilis dengan berani. Bahkan Blood9, yang memiliki basis budidaya judul Douluo, semangatnya terguncang untuk sesaat. Seluruh garis keturunannya jelas ditekan di tengah-tengah melolong marah. Bayangan ular piton raksasa ilusi di belakangnya sangat terpengaruh, dan sangat demikian. Yang mengejutkannya, bayangan ilusi itu hancur seketika. Keterampilan jiwa ke-6 darah 9 tiba-tiba terganggu oleh Tang Wulin. Kepala naga raksasa yang mengeluarkan lolongan geramnya tiba-tiba bergetar. Tampak keluar dari cangkangnya, naga emas raksasa mengeras sepenuhnya dan menyerang darah 9 saat keterampilan jiwanya yang ke-6 hancur. Tampaknya Tang Wulin meluncurkan serangkaian serangan berturut-turut. Sebenarnya, dia telah meluncurkan 3 keterampilan penggabungan jiwa-jiwa dengan urutan sebagai berikut, Kaisar Biru Lalat Naga Emas, Kaisar Biru Naga Emas Mengaum, dan Kaisar Biru Naga Emas melambung ke surga. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri ketika dia bertarung dengan judul Douluo? Darah 9 bereaksi seketika. Keterampilan jiwa ke-6-nya yang tercerai-berai telah membuatnya tidak bisa berkata-kata, tetapi armor pertempuran 3 kata merespons dampaknya. Armor perangnya yang mewah meledak dengan lapisan abu-abu kristal, penghalang cahaya yang menghalangi Golden Dragon Swords ke dampak surga. Pada saat yang sama, dia menjentikkan ke atas dengan tombak ularnya yang meledak dengan ribuan sinar cahaya. Dia tidak memanfaatkan keterampilan jiwa apapun tetapi hanya menggunakan keterampilan tempurnya. Di bawah peningkatan armor pertempuran 3 kata, kekuatan jiwanya yang mendominasi dengan cepat menaikkan basis budidayanya ke pangkat judul Douluo. Bahkan tanpa keterampilan jiwanya, dia masih menjadi ahli peringkat judul Douluo. Perbedaan absolut dalam basis kultivasi mereka jelas terwujud pada saat ini. Kaisar Biru Naga Emas yang menjulang tinggi ke surga hancur oleh tombak ular. Gelombang kejut yang tersisa menciptakan riak-riak kecil di lapisan luar penghalang pelindung armor 3 kata. Meskipun demikian, darah 9 masih terhuyung mundur dari dampak yang kuat. Tang Wulin bisa bangga dalam mencapai ini ketika dihadapkan dengan Master Armor Pertempuran 3 kata. Kekuatan jiwanya hanya di peringkat ke-65. Bahkan dengan penambahan armor pertempuran 2 kata, kekuatan tempurnya masih jauh dari judul Douluo. Namun, ia berhasil mengirim judul Douluo peringkat 3 kata ahli pertempuran armor terhuyung mundur. Jika kabar ini keluar, tidak ada yang akan percaya. Tombak ularnya stabil, dan pertahanannya tidak bisa ditembus. Saat ini, darah 9 sudah tenang, dan dia menghadapi lawannya dengan serius. Tombak ularnya bersinar dengan cahaya dan keterampilan jiwa ketiganya muncul kembali. Seekor ular sanca raksasa maju ke depan menuju Golden Dragon yang menjulang tinggi ke surga. Bab 1013. Sosok Tang Wulin terungkap saat naga emas melambung ke surga menghilang. Sementara itu, darah 9 merasakan tekanan aneh mendorongnya tiba-tiba. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat di lubuk hatinya membuatnya merasa seolah-olah dia dalam bahaya. Tombak naga emas yang menyilaukan dengan pancaran emas putih mekar di matanya. Itu tampak seperti anggur Blue Silver Kaisar Emas ada di setiap aliran cahaya tombak.
Ribuan aliran cahaya tombak menekan udara di sekitarnya dalam sepersekian detik, dengan paksa meremas tubuhnya. Meskipun keterampilan jiwa Snake Spear-nya telah berhasil mengalahkan Golden Dragon Swords ke surga, itu hancur berkeping-keping oleh aliran cahaya tombak di saat berikutnya. Ribuan tombak cahaya ini bergabung menjadi satu secara instan dan menunjuk lurus ke perisai pelindung armor 3 kata miliknya. Dentang, suara garing terdengar dari perisai. Bintik cahaya putih keemasan langsung menembus ke tengah celah. Retakan menyebar dengan cepat ke segala arah. Selama sepersekian detik itu, cahaya tombak emas putih juga menunjuk pada armor pertarungan 3 kata miliknya. Armor perang 3 kata menjadi menjorok ketika hati darah 9 dipenuhi dengan teror. Dia berteriak keras ketika cincin jiwa ketujuh di tubuhnya akhirnya menyala. Dalam sekejap, tubuhnya diledakkan ke belakang sementara ular di tangannya membesar. Tubuhnya berayun dan dia berubah menjadi piton raksasa, lebih dari 30 meter. Piton mengerikan membuka mulut menganga saat menggigit jari serang tuduhan Golden Dragon Spear yang digunakan oleh Tang Wulin. Pada saat yang sama, piton raksasa lainnya diam-diam merayap di belakang Tang Wulin dan juga menyiapkan rahangnya yang besar untuk menggigit tubuh Tang Wulin. Hanya seseorang dengan basis budidaya 7 cincin yang dilengkapi dengan keterampilan 7 jiwa yang dikenal sebagai avatar jiwa bela diri di sisi depan. Ketika avatar jiwa bela diri digunakan, itu menandakan bahwa seseorang telah benar-benar mulai mencurahkan semua upayanya ke dalam pertempuran. Meskipun Tang Wulin sudah memiliki inti jiwa, tidak ada cara dia bisa memiliki avatar jiwa bela diri sebelum dia mencapai basis budidaya 7 cincin. Namun, darah 9 tiba-tiba melihat 4 cincin jiwa emas di tubuh Tang Wulin berubah menjadi 6 cincin jiwa dalam hitungan detik. Tanpa diduga, cincin jiwa terakhir dalam pengaturan adalah warna darah, dan cincin jiwa di atasnya adalah cincin jiwa hijau emas. Cincin jiwa hijau dan darah tidak seharusnya saling melengkapi, tetapi ketika mereka muncul di tubuh Tang Wulin, mereka tidak berbenturan sedikitpun. Cincin jiwa darah mekar dengan cahaya yang menyilaukan langsung. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada 2 garis emas di cincin jiwa. Segera setelah itu, cincin jiwa darah mulai berubah ketika rona darah aslinya bermetamorfosis menjadi warna oranye emas sementara 2 lurik emas di atasnya tampak merayap ke seluruh tubuh Tang Wulin. Itu membuat 2 kata baju zirah pertempurannya terlihat semakin megah. Aura kuat muncul tiba-tiba di tubuh Tang Wulin. Seolah-olah semua molekul unsur di udara melonjak ke tubuhnya dalam sepersekian detik. Pada saat itu, darah 9 dan kelompok Dewa Darah yang menonton pertempuran terkejut ketika mereka merasakan bahwa basis budidaya Tang Wulin meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Sementara itu, semua atribut unsur di panggung kompetisi menghilang dalam sekejap mata. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bersinar terang. 1000 menuduh jari-jari yang telah bergabung menjadi satu dipisahkan menjadi ribuan tombak cahaya lagi dan bertabrakan dengan avatar jiwa bela diri darah 9 di depannya. Aliran tajam tombak bercukur tajam menembus avatar jiwa pedang 9. Riak yang dihasilkan dari cahaya rusak menekan avatar jiwa bela diri yang panjangnya lebih dari 30 meter sampai mundur sedikit demi sedikit. Di sisi lain, ular sanca raksasa yang muncul di belakang punggung Tang Wulin adalah roh-roh terkuat dari darah 9. Itu memiliki kemampuan alami untuk berteleportasi dalam sepersekian detik seperti itulah yang muncul di belakang punggung Tang Wulin. Semua orang menyaksikan mulut raksasa, cukup besar untuk menelan Tang Wulin, hendak menyerang. Tiba-tiba, sosok emas sebesar gunung muncul dari udara tipis dan turun dari langit. Ledakan, sosok besar menabrak tubuh ular sanca raksasa, melumpuhkannya segera sebelum membanting ke tanah. Itu adalah Tuan Naga yang telah meninggalkan dunia. Berbeda dari penampilan sebelumnya, Overlord Dragon lebih megah dari sebelumnya dan tingginya lebih dari 70 meter. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada sepasang sayap naga tambahan di punggungnya tetapi bagian yang lucu adalah bahwa sepasang sayap itu tidak proporsional dengan tubuhnya. Sayap itu hanya sekitar 10 meter lebarnya ketika menyebar sehingga tampaknya mustahil untuk mengangkat tubuhnya yang sangat besar, lebih dari 70 meter tingginya dan 50.000 kilogram beratnya. Cahaya emas senja yang menutupi seluruh tubuhnya tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya, sementara sisik tebal dan tebal tampaknya memberikan tekanan yang bahkan lebih mengerikan. Saat dia mendarat dengan gagah berani, dia menempelkan roh-roh Blood Nine di tanah dengan ganas. Secara umum,
Pemanggilan roh-roh Tuan Jiwa benar-benar menentukan ketika digunakan di medan perang setelah Tuan Jiwa telah mencapai basis budidaya 7 cincin. Ini karena mayoritas jiwa roh tidak mampu berevolusi, sehingga sebagian besar jiwa roh yang dimiliki sejak masa awal guru jiwa tidak seefektif dalam pertempuran yang sebenarnya. Situasi seperti Tang Wulin, di mana ia dapat memengaruhi jiwa arwahnya melalui evolusi garis keturunannya sehingga jiwa arwahnya bisa berubah juga, hampir tidak pernah terjadi. Darah 9 melakukan apa yang diharapkan, jadi, roh-rohnya yang paling kuat adalah ular sanca raksasa. Itu tidak hanya sepenuhnya kompatibel dengan jiwa bela dirinya, tetapi kapasitas bertarungnya juga benar-benar kuat dengan basis budidaya 10.000 tahun. Namun, itu tidak berdaya ketika berhadapan dengan naga tuan. The Overlord Dragon, dengan sebutan leluhur naga tanah, adalah jiwa roh yang gigih, personifikasi kekuatan yang sesungguhnya. Dilihat oleh kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, piton raksasa itu tidak selalu merupakan lawan yang layak dari Tuan Naga meskipun diperkuat oleh basis budidaya 9 cincinnya. Overlord Dragon telah tiba terlalu cepat. Serangan ular itu segera disiram oleh Overlord Dragon ketika tiba-tiba turun dari langit. Rasanya seperti palu besar menghantam tubuh ular itu. Mulut ular sanca raksasa itu terbuka lebih lebar secara instan ketika embusan gas abu-abu besar keluar dari tubuhnya. Tampaknya terluka parah akibat tabrakan. Di sisi lain, Tang Wulin tidak pernah melihat ke belakang dari awal hingga akhir. Tousan menuduh jari-jarinya, yang telah menyebar sekali lagi, diperkuat oleh cincin jiwa oranye emasnya sampai menjadi seperti shredder. Itu bahkan lebih mengerikan ketika, pada saat berikutnya, cahaya tombak yang berpisah sebelumnya berkumpul kembali di tengah. Rentangan besar luka mulai muncul pada avatar jiwa bela diri Blood Nine yang hancur saat pembuluh darah biru secara bertahap muncul di kulitnya. Aliran cahaya keemasan berseri-seri menuju bagian depan Blood Nine tanpa dia sadari, dan cahaya keemasan meledak. Pada awalnya, itu tampak seperti pohon anggur Blue Silver, tapi kemudian langsung berubah menjadi ular emas raksasa dengan panjang lebih dari 15 meter dan melukai avatar jiwa bela diri Blood Nine. Ular itu berkilauan dengan cermin seperti permukaan pada tubuhnya untuk menghindari menjadi berkeping-keping dengan darah 9. Pada saat itu, sesosok muncul tanpa sepatah kata pun. Itu memiliki wajah tampan dari seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat anggun dan halus. Itu muncul di atas kepala Blood Nine, seringan bulu, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan napas. Awan merah muda turun dari langit dan menutupi seluruh tubuh ular sanca raksasa itu. Seketika, darah 9 terasa sebagai rasa sakit dan kecemasan yang dia rasakan di seluruh tampaknya menghilang. Seluruh tubuhnya dibuai menjadi sensasi yang tak tertahankan nyaman. Semua luka, rasa sakit, frustrasi dalam hatinya semua hilang dalam sepersekian detik dan dia merasa seperti sedang tertidur lelap. Sementara itu, ribuan tombak cahaya telah bergabung menjadi satu. Itu menembus armor pertempuran 3 kata dan tubuhnya sebelum menjepitnya dengan kuat ke tempat 7 inci sejajar dengan naga raksasa. Sinar putih emas bersinar terang dari tombak naga emas sementara itu dengan cepat menelan semua energi di sekitarnya. Piton raksasa itu gemetar dan berjuang, tetapi perasaan mengantuk itu merayap di atasnya dan aroma lembut menghentikannya dari merasakan rasa sakit sama sekali. Tang Wulin turun dari langit. Cahaya keemasan menyinari tubuhnya saat Golden Dragon Walk style-nya menyerang tubuh Blood Nine dengan ganas. Segera setelah itu, cakar naga emas Nirvana menghancurkan bagian atas kepala ular sanca raksasa. Piton itu terbanting ke tanah. 5 luka dalam terbentuk di kepalanya, hampir menembus tengkoraknya. Pada saat inilah rasa sakit yang hebat dari lubuk jiwanya membangunkan Blood Nine. Matanya menunjukkan campuran kejutan dan kemarahan saat cincin jiwa ke-9 di tubuhnya mulai bersinar. Armor perang yang menutupi seluruh tubuhnya berubah menjadi abu-abu dan seperti kristal. Apakah dia berusaha untuk kembali pada janjinya? Gold Song, luka di sekujur tubuhnya, juga bersinar terang. Tombak naga emas yang telah menembus tubuhnya meledak dengan sinar putih emas yang kuat yang dengan cepat menelan energi yang dipancarkan dari tubuh Blood Nine. Kekuatan jiwa dari Tang Wulin meledak seperti ledakan minyak. Pusaran pelengkap yin yang berputar liar di tubuhnya, mengarahkan tombak naga emasnya untuk menebas ke arah kepala Blood Nine. Ledakan. Sosok besar turun dari langit. Dewa darah yang menyaksikan pertempuran menyaksikan adegan yang membuat mereka menatap dengan bingung. The Overlord Dragon melompat ke udara dari belakang punggung Tang Wulin.
Tidak ada jarak yang cukup baginya untuk melompat ke sisi Tang Wulin karena tubuhnya yang besar. Namun, sepasang sayap naga kecil di belakang punggungnya mengepak dengan kecepatan penuh menahannya di udara sejenak dan memungkinkannya terbang lebih jauh. Kakinya yang raksasa segera terinjak tengkorak-tengkorak raksasa 9 darah dan menghancurkannya.